Satu. Oke, hari ini kita akan masuk tentang kepribadian, konsep diri, gaya hidup, dan psikografi. Ini kok gini ya? Oke. Jadi ini adalah bagian daripada apa yang harus kita ketahui daripada konsumen ataupun daripada siapa yang menjadi target market kita sebagai marketer gitu ya. Ini agak sedikit deep ataupun di luar daripada tujuan sebelum-sebelumnya yang udah pernah kita pelajari. Dan di sini apa sih yang diharapkan dari kita setelah belajar modul ini? Jadi di sini ada beberapa yang nanti saya mau tekankan yang kemungkinan masuk ujian. Jadi nanti tandai aja di bukunya ya. Nanti. Yang pertama adalah pengertian kepribadian, menjelaskan hakikat kepribadian, teori-teori kepribadian. Ini yang kemungkinan masuk di ujian. Menjelaskan kepribadian merek. Apa sih itu yang dimaksud dengan kepribadian merek gitu ya? Selanjutnya adalah menjelaskan jumlah pandangan tentang teori konsep diri, menunjukkan hubungan antara pola konsumsi dengan konsep diri. Ya, halo Mbak. Yang lain nggak sholat? Udah, oke. Selanjutnya menunjukkan hubungan antara pola konsumsi dengan konsep diri, menunjukkan pengaruh konsep diri terhadap perencanaan pemasaran. Yang kedelapan itu menjelaskan konsep dasar gaya hidup. Apa sih itu gaya hidup gitu ya? Udah pernah dengar gaya hidup kan? Nah, nanti kita lebih deep lagi nanti di belakang kita bahas. Ini empat sub. Selanjutnya adalah menunjukkan jenis variabel psikografi dan menjelaskan implementasi analisis psikografi. Oke. Hakikat kepribadian. Ini kita masuk ke udah masuk ke yang pertama. Jadi di sini dikatakan ini beberapa para ahli mengatakan terutama Kiffman dan Kanuk menjelaskan kepribadian adalah berbagai karakter psikologis di dalam diri seseorang menentukan dan menggambarkan reaksi mereka terhadap lingkungan. Jadi ini adalah bagaimana orang-orang itu ataupun secara pribadi menunjukkan karakter mereka gitu. Apakah mereka itu orang yang suka misalnya passion. Ada kan kawan-kawan yang mungkin ketika barang atau brand keluar pengen punya, ada juga yang tunggu dulu gitu. Itu di satu bab yang lain di kelas ini atau di mana itu itu ada beberapa konsumen yang dibedakan. Ada orang sekali keluar pengen punya dan langsung beli. Ada orang pengen beli tapi tunda dulu, nengok orang dulu bagus atau enggak gitu. Ada juga orang udah rame dulu baru beli. Ada juga orang udah usang dulu baru beli biar dapat diskonnya maksudnya. Nah, gitu ya. Itu nyata. Itu nyata kan? Iya, nunggu. Saya suka yang gitu. Saya gitu karena kan saya nggak terlalu peduli dengan brand, nggak terlalu peduli dengan apa kayak baju saya ini saya beli di TMS. Bukan brand, karena memang saya bukan yang concern dengan brand. Karena uang saya mahasiswa, kantongnya belum cukup untuk yang branded kan. Paling itu, apa itu namanya itu yang dari Jepang itu? Net juga ya sekali-sekali boleh lah. Walaupun ya gitu deh. Jadi maksudnya seperti itu, ada beberapa jenis konsumen itu yang harus yang dipahami oleh kita sebagai pemasar. Apakah nanti kawan-kawan pengen jadi profesional balik dari sini atau juga nanti balik ketika buka usaha di Indonesia gitu. Misalnya Mbak Nurul kan buka fashion hijab misalnya, nanti di Mbak Nurul dari mana? Dari Semarang misalnya, di Simpang 5 misalnya kan, dari Simpang 5 sana. Jadi buka gitu. Targetnya itu siapa gitu? Apakah orang-orang yang jadi ketika misalkan di Mbak namanya siapa? Tini. Mbak Tini, oke. Mbak saya mukanya semua saya hafal, tapi namanya aku tukar. Jadi Mbak Tini misalnya pensuplai. Terus Mbak Nurulnya mau jualan yang di toko gitu. Mbak Tini kan, Mbak Nurul kan harus tahu orang yang di Semarang itu orangnya seperti apa. Apakah yang udah tahun lalu dipakai sehari ini baru mereka itu misalnya pakai apa sehari kan tiap tahun kan ada modenya kan. Apakah dan itu cepet sama juga Ashanti kan. Jadi maksudnya model-model seperti itu gitu. Misalnya Mbak Tini orang yang memasok barang itu gitu misalnya. Jadi gimana Mbak itu juga merespon kalau misalnya orang Semarang itu sukanya yang keluar situ langsung beli, ya jangan beli yang Mbak ini penyuplai yang lambat-lambat gitu. Tapi kalau misalnya Mbak yang lain misalnya jual yang pelanggannya kayak saya, pesanlah sama Mbak ini gitu yang udah lama-lama gitu, biar dapat diskon atau murah harganya. Itu adalah ibaratnya apa istilahnya di masyarakat cuci gudang kan, pernah dengar kan? Ya asalkan jangan membusuk aja situ murah meriah gitu. Nah gitu dia. Selanjutnya ada 3 karakteristik kepribadian.
Jadi di sini yang dikatakan mencerminkan perbedaan antara individu. Ada nggak manusia yang sama? Sekalipun itu bapak ibu kan? Iya. Betul. Pabriknya sama tapi hasilnya tetap ada yang beda gitu. Walaupun rambut boleh hitam tapi hati siapa yang tahu gitu kan, gitu ibaratnya gitu. Karena coba bayangkan satu keluarga aja kita misalnya cowok semua atau cewek semua, adik kakak lah contohnya gitu. Gaya kita beda kan? Ada yang sukanya pakai rok pendek, satu pakai hijab tertutup soleh gitu misalnya kan, satu ini gitu kan. Gitu. Jadi maksudnya atau cowok juga satu sukanya kelayapan, satu ngaji, belajar, diskusi kelompok gitu kan. Kan beda juga gitu kan. Saya juga dengan adik saya gitu. Saya sukanya belajar, dia sukanya kelayapan. Nah, gitu. Saya orangnya yang manut sama orang tua. Dia kalau enggak manut. Gitu. Jadi maksudnya sama juga. Ketika misalnya saya orang yang suka diam di rumah, dia yang suka jalan-jalan kemana-mana, dia kan pasti secara tidak langsung melihat passion orang kan. Kalau di baju gitu, dia pasti akan lebih melek terhadap passion yang ada di lingkungan masyarakat kan. Saya yang ibaratnya jarang keluar, nggak melek, yang penting pakai kemeja yang rapi, keluar sisir rambut, udah gitu aja maksudnya kan. Nah gitu, bersih ya udah cukup gitu. Tapi mereka yang sering melihat keluar, makanya juga misalnya Mbak kan, cobalah beberapa yang tenaga kerja Indonesia aja, yang mungkin kita yang anak UT di sini, orang yang sering keluar dengan orang yang jarang keluar pasti gaya pakaiannya pun beda. Dari segi hijab ada yang dililitkan, ada yang udah kayak Mbak ini aja yang slow gitu kan. Tengok ini aja 3 hijab, 3 jenisnya kan. Iya kan, itu kenapa barang itu bisa laku ya, karena ini kepribadian itu yang berbeda gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bersifat konsisten dan berkelanjutan. Teman-teman di sini di Taiwan pakai Pepsodent-nya apa? Pepsodent-nya apa? Pastanya apa? Odolnya? Pepsodent. Colgate ada Colgate. Colgate di sini. Itu merek Taiwan atau Indonesia? Taiwan. Oh. Tapi mirip Pepsodent. Mirip Pepsodent. Saya belum pernah nyoba sih. Tapi maksudnya kan kita kan sebagai orang yang sudah mungkin terbiasa dari kecil dengan keluarga kita juga pakai Pepsodent, kita itu udah nyaman, tetap pengen pakai itu kan. Ya itu maksudnya di sini, bahwa manusia itu mudah ditebak sebenarnya asal kita sudah tahu. Tapi untuk dia tahu itu seperti apa kan nggak mudah gitu. Itu kenapa beberapa marketer juga melakukan research. Selanjutnya ada kepribadian yang mengalami perubahan. Ini juga memang mengalami perubahan. Mungkin pada saat kita misalnya masih anak-anak suka yang warna-warna ngejreng-ngejreng ya kan, pakai pakai bendo, apa itu namanya, bando. Tapi udah semakin dewasa, apa katanya di sini, itu akan mengalami perubahan. Masih pakai bendo nggak sekarang? Enggak, Pak, malu. Iya kan, itu maksudnya seperti berarti sebagai orang yang penyedia bando juga udah tahu dia marketnya siapa gitu, iya kan? Sama juga baju, mungkin bajunya hebring kan dulu gitu kan, anak-anak kan sukanya warna-warni meriah kayak pelangi gitu kan, tapi udah sekarang gitu kan kalau bisa polos. Sama kayak hijab juga, ini kan banyak yang ini polos semua bertiga kan, tapi banyak juga yang warna-warni color gitu kan, yang bunga-bunga, peta-peta. Kebanyakan memang ada orang yang, sepupu saya juga gitu, jadi sepupu saya itu muslim dan mamanya dari Padang, dia juga gitu, dia nggak suka hijab yang polos, sukanya polos. Jadi mulai ya pokoknya itu yang gitu aja deh, yang gini, yang nggak ada motif-motif. Ada juga yang sekelas saya dulu, dia itu memang kayak cewek girly banget gitu, yang ada bunga-bunganya. Abis itu nanti udah kayak gini kan ditaruh apa-apa gitu. Oke, Mbak ini nah. gitu. Iya, jadi iya kayak gitu kan. Jadi maksud saya seperti itu gitu ya. Itu maksudnya di sini, bahwa perubahan daripada orang-orang itu gitu. Dulu mungkin kan yang lainnya kan malu pakai ini gitu, pakai ini, tapi kan orang juga beda juga gitu. Jangan dibuka, nggak usah dibuka. Dan di sini adalah teori lupa 4 ternyata berhijab di sini. Saya nggak lihat. Bukan. Karena kan warnanya ngejreng kan. Saya di sana nggak ngeliat. Itu maksudnya juga ini. Kenapa coba beda-beda? Ada yang saya juga sukanya yang warna-warna gelap, dark gitu. Saya tengok baju saya, ada memang beberapa yang warnanya terang, tapi maksudnya nggak terlalu suka yang warna-warna terang gitu. Iya. Walaupun saya kulitnya gelap ya memang ya gitu. Kan selera gitu kan. Nah, itu maksudnya di sini. Dan di sini bisa kita lihat juga teori-teori kepribadian. Mungkin pernah dengar ini Freudian dan juga traits, bisa kita lihat. Apa katanya di sini? Jadi ini juga mungkin udah pernah didengar ya. Ada saya nggak tahu pronunciasi ini, it atau id, kayaknya it, dan juga superego dan juga ego.
Apa maksudnya di sini yang pertama? Yaitu dikatakan bahwa komponen kepribadian merupakan dorongan-dorongan berbisa primitif atau improve. Seperti misalnya rasa lapar, rasa lapar, haus dan lain sebagainya gitu, atau hasrat untuk seksual katanya. Jadi kayak naluri kita melakukan sesuatu, apakah lapar atau apa gitu dari dalam. Dan juga ada superego. Yaitu ini dikatakan apa? Ini adalah sebagai rem. Jadi kalaupun bisa kita punya niat jahat gitu misalnya, aduh tapi kan itu kan dilarang sama agama gitu, itu kan dilarang sama adat, itu kan dilarang sama ini gitu. Jadi ya apa yang nilai-nilai yang kita dalami selama ini gitu, ini adalah maksudnya di sini adalah sebagai rem terhadap it tadi kan pengen ini, pengen itu, pengen ini gitu kan. Tapi ini adalah superego ini adalah sebagai pengerem gitu. Oh iya ternyata ini misalnya pengen beli barang ini A B C, ada yang ngerem, oh jangan, itu boros, itu nggak bagus untuk masa depan. Nah, itu adalah normal yang mungkin udah kita dapatkan dari keluarga kan, irit nabung biar nanti kaya gitu misalnya, sebagai contoh gitu. Atau misalnya oh kalau aku lakukan misalnya hal buruk yang ini nanti kan aku bisa penjara gitu, aku ini kan dilarang agama gitu misalnya, sebagai contoh. Ini tolong dihafal ya, mungkin masuk ujian ya, tiga teori ini dan juga termasuk teori Freudian ini ya, ego, superego dan ego. Ini sampai nanti saya sampai S3 pun sekarang ini tetap belajar, walaupun hanya ngulang gitu maksudnya, tapi ini tetap kita bahas juga dalam bukunya gitu. Dan selanjutnya adalah ego, yaitu kontrol yang bersifat internal yang menyeimbangkan dorongan-dorongan yang bersifat impulsif dan batasan-batasan sosial ya. Selanjutnya ada kepribadian neo Freudian, yaitu di sini adalah yang mempropos ini, yaitu Harry Sullivan. Ia menekankan bahwa teori ini mengatakan bahwa manusia berusaha untuk menjalin hubungan yang bersifat signifikan, menguntungkan dengan individu secara kontinu gitu. Bagaimana manusia itu dengan sesamanya itu berinteraksi dan saling menguntungkan. Dikatakan di sini, hari ini mengatakan ada 3 manusia itu dapat dibedakan terhadap 3. Yang pertama adalah compliant individual, yaitu manusia yang memiliki keinginan untuk diinginkan, dicintai dan dihargai. Kalian termasuk salah ini nggak? Kalian itu pengen dicintai atau gimana? Pengen. Oke. Yang kedua, agresif individual. Manusia yang memiliki pengen dicintai tapi gak ada yang mencintai gitu. Mbak ini jahat kan? Bukan gitu maksudnya. Aku dicintai sama bapakku tau. Oh iya, tuh minimal orang tua ya kan? Iya. Nggak ada manusia yang tidak dicintai. Yang kedua, sekarang masalah itu seberapa banyak dicintai kan itu kan. Yang kedua, agresif individuals, yaitu manusia yang memiliki keinginan kuat untuk disukai secara ekstrim gitu kan. Ada juga yang orang apa itu istilahnya kan, ada juga yang pasangan yang nggak boleh kamu nggak boleh ini, kamu di mana foto dong, ini apa sih, protektif ya maksud jadi maksudnya seperti ada yang orang-orang ada keinginan yang seperti itu. Ada juga memang pokoknya dia itu cuman boleh ngelihat aku gitu, nggak boleh ngelihat cewek lain gitu sekalipun Nggak dibungkus aja dibungkus. ya kan ada juga seperti itu kan, kamu di mana foto ini dan sebagainya gitu kan. Ini selanjutnya adalah detached individuals, yaitu manusia yang memiliki keinginan kuat akan kemandirian, menguntungkan diri sendiri, kebebasan, kewajiban. Ada juga orang yang independen kan. Oke, walaupun aku cewek nggak perlu uang duit suami gitu, aku bisa mandiri gitu. Ada juga misalnya cewek kan nggak perlu ya, tapi maksudnya kan secara individu mampu menunjukkan gitu kan. Karena ada juga yang pacar gitu kan, yang shopping gitu kan misalnya. Tapi kalau misalnya kan ada misalnya apa kan, misalnya dia mandiri gitu misalnya kan, mereka nggak ngarap-ngarapkan beliin kado, tas itu bagus ya, pengen dibeliin sama pacar, tapi dia ya suka ya beli gitu. Ada juga orang kayak gitu. Makanya ada juga yang karena merasa mampu atau nggak termasuk di satu yang dua tadi merasa mampu secara pribadi, ada juga yang memutuskan single dulu deh gitu. Atau juga walaupun dia pacaran gitu misalnya, mereka itu mampu menunjukkan I can do by myself gitu, aku bisa melakukan melalui diriku sendiri tanpa kamu gitu. Selanjutnya teori trait ya, teori trait ini berbeda dari 2 sebelumnya. Dikatakan yang menggunakan kualitatif, tapi teori ini adalah menggunakan kuantitatif. Apa bedanya kualitatif dan kuantitatif? Oke, Mbak Nurul, oke. Kualitatif itu jumlah. Kuantitatif itu kualitas barang. Terus kuantitatif itu jumlah barang. Ada yang lain? Makasih ya Mbak Nurul. Ayo, apa beda kualitatif dengan kuantitatif?
Ini dikatakan teori sebelum menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu biasanya kayak semacam apa? Kayak observasi dari apa sih namanya? Dari Penelitian, biasanya kan dibikin kayak semacam apa? Data. You get it. nanti. Ya, jadi maksudnya gitu. Jadi kalau kualitatif itu kayak interview, itu Mbak Nurul, Mbak Tini gimana nih menurutnya Mbak siapa namanya? Mbak Esi. Sorry. Ada. Enggak nama online-nya. Eni. Mbak Eni, kalau Mbak Eni saya tahu kan, Eni, Enek, Nurul, Tini tahu semua, tapi kalau misalnya Sutini kan, Satini. Ini saya bilang Sutini. Bapak selalu bilang gitu. Iya, namanya semua saya hafal kalau di online, tapi kalau misalnya apa ini yang mana gitu. Iya, nama panggilan, nama belakang. Jadi maksudnya saya mana tadi cerita gitu? Kualitatif dan kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif itu kalau misalnya penelitian nih, nanti kan membuatkan karir kan. Mulai dari sekarang belajar. Ini bukan cerita bareng tapi masalah proses mengumpulkan data. Kualitatif itu interview. Biasanya itu ada tanpa menggunakan statistik, tapi kita menggunakan setelah kita interview, ambil teorinya, dicocokkan, udah dianalisis saja. Kalau kuantitatif itu benar kata Mbak ini tadi, yaitu melalui kuesioner. Habis itu nanti dianalisis. Sama apa contohnya katanya di sini? Coba dilihat. Berdasarkan teori ini, kepribadian diukur melalui beberapa karakteristik psikologis yang bersifat spesifik yang disebutkan dengan trait. Pada teori ini dikenal dengan tes selective single atau trait personality. Jadi ada POM, ada beberapa pertanyaan. Isi masing-masing saya kasih tes misalnya yang kita berenam ini. Nanti saya tahu nanti siapa yang orangnya yang perfeksionis, siapa orangnya yang suka dipimpin, siapa yang sukanya hanya memimpin. Bakal nampak. Makanya secara tes psikologis itu kalau misalnya teman-teman pernah dapat kesempatan itu misalnya ada wawancara atau juga kompetisi lain sebagainya. Saya juga dulu waktu S1 itu beasiswa kita dikasih tes gitu. Nanti mereka bisa tahu ini orangnya yang suka hanya disuruh aja, nggak ada orang yang nggak udah deh aku jadi nggak usah jadi ketuanya deh, jadi yang bantuin aja, ada gitu kan. Ada juga kayak saya pengennya di atas mulu gitu kan, udahlah kalian yang kerja, aku yang atasnya yang ngurusin nih. Ada juga yang orang kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang ya itu ini yang di sini. Jadi kita juga gitu. Jadi kita juga maksudnya di trade ini adalah berbeda dengan dua sebelumnya itu, kita ini dapat mengukur orang itu seperti apa, kepribadian orang itu seperti apa gitu. Kalau misalnya teman-teman juga nanti mungkin dapat misalnya masuk ke perusahaan juga itu biasanya ada itu tes psikotes itu. Selanjutnya adalah kepribadian, hafal ya yang 3 ini ya, yang tadi ya. Selanjutnya adalah kepribadian dan keragaman konsumen. Yang pertama, keinovativan. Yang pertama tingkat inovatif. Ini yang saya bilang tadi. Kalian dari sini kalau menuju gedung ini dari mana? Mbak yang hijab hitam. Dari TMS terus pokoknya langsung Sinkong iya. sini naik. Kalau Mbak sama. Mbak sama. Saya dari itu rumah sakit NTU Hospital. Nanti hospital, oke. Udah pernah dari Sinkong? Singkong dekat rumah Sumpah. Iya, maksud aku udah pernah juga. Jarang kesana. Lebih sering dari Iya, lebih dekat Taipei. oh di Taipei. Iya. Mbak. Terus itu yang Enggak, Mbak Nurul di Taipei. iya kan. Oh iya di Taipei. Oh ya. Jangan, saya dari Taipei. Saya sering makan di apa itu di Sebelahnya Royal. Oh, Royal. Kalau lagi ada duit maksudnya. Terus Mbak Aku bareng Eci. Oh Eci. Oh Mbak Eni panggilan Eci. Nama Eci. Hah? Namanya Eni Nuraini, tapi kita sering Mbak nyebut Eci. Eci. Ya biar besok Mbak Eci gitu aku tahu maksudnya Mbak Eni Mbak gitu. Eni. Kalau Mbak jalan oh ya. Ada yang pernah nyoba jalan lain? Pernah. Dari mana? Kalau Dari Istana rumah Presiden langsung ke sana. sini. Naik taksi pernah terlambat. Kamu kan nggak tahu naik taksi. Ya, jadi maksudnya kan apa namanya? Yang dari apa sana, yang hari ini ketua kelas kita siapa? Mas Mukulis ini ya? Penggantinya Mbak Nurul ya? Saya, Pak. Nama Facebooknya ya Safia. Terus kan ganti. Aduh, Ganti kan. hari, kan. Jadi saya gitu. Jadi Bapak kalau nih. saya itu nggak bisa. Jadi di Facebook itu saya tahu Mas Muklis ini itu penggantinya Mbak Safia. Terus di online nggak ada Mbak Safia. Itu yang buat saya bingung. Sama dulu juga di kelas sebelah. Nama Facebooknya itu Selendang Biru. Saya cari di nama nggak ada Selendang Biru. Coba.
Ini juga contohnya kan, Safia gitu kan. Saya pikir ada Pokoknya Safia. orang Korea gitu. Iya kan? Awalnya saya pikir cowok Korea, kan? Penggemar Korea Pak. Itu cowok atau cewek? Namanya sama itu cewek. Cewek. Jadi kan Terus, saya pikir kayak cowok Korea, makanya gitu. Maksudnya cowok Korea. ini yang selalu menjadi masalah gitu, maksudnya di kelas-kelas saya gitu. Jadi tolong dicatat berapa hari ini juga ya. Jadi Iya, nanti Pak. buatkan tabelnya. Udah dicatat. Udah. Karena nanti di akhir itu ini partisipasi juga tetap masuk dalam penilaian gitu. Jadi kepada saat kita memberikan nilai itu juga salah satu dari 3 kali tugas, satu yang ini kehadiran. Satu kan udah kemarin yang apanya kan, waktu presentasi kemarin kan. Kemarin udah. Ya, itu udah. Ya. Iya. Jadi itu kemarin yang presentasi kemarin mau ngomong ke kita atau ke saya? Oh iya. Bentar ya, di sini. Kenapa? Ini masih belum ada update. Aplikan. Upload ini. Udah dua yang ini, dua yang ini. Ininya kapan ya? Kemarin uploadnya. Baru di atas tanggal 10 atau 9. Hari ini tanggal berapa ya? Ini tanggal 12. Bapak upload waktu itu tanggal 2 hari yang lalu ya? 2 hari. Ya 2 hari yang lalu. Berarti yang belum ini. Cuman tadi saya cek sih datanya kayaknya sih belum. Oh coba cek, ada kok ada. Oh iya. Udah dapat kan kalian? Udah aku kirim juga kok mereka. Reimburse. Bukan. Terus ada kendala nggak sejauh ini? Enggak sih. PPT. PPT Iya. nggak bisa diunggah. Kemarin saya. Bapak juga terus Ada yang- pelajaran yang lain juga. Oh yang kelas Iya, kalian ya? kelas Oh iya, kalian. iya. Nggak bisa Jadi waktu itu diunggah. orangnya nggak bisa diunggah, jadi Iya. saya harus pakai share desktop ya. Jadi nggak bisa diskusi dengan mereka. Iya kan, habis itu baru diskusi, jadi mereka nggak bisa nengok. Nggak cuma kelas saya. Iya. Selanjutnya juga akuntansi setelah 2 hari kemudian sama. Jangan-jangan kelas kalian doang yang gitu, angkatan 8. Ada kendala. Soalnya dua kali. Karena kelas yang sebelah lagi lancar soalnya dengan saya. Manajemen grup 8. Iya coba dicek karena katanya nggak cuma kelas mereka di Ya, bukan kelas Bapak aja. channelnya bukan channel 10 kan? Karena saya channel nggak tahu kalian. Enggak tahu. Ya. Gitu aja sih. Kemarin udah kejadian sekali. Ada kendala lain lagi selain Ada kendala dari kalian? Enggak ada. Dari saya sih lancar-lancar Itu aja aja. PPT kemarin. Iya, bilang kan akademik kalau kita kemarin saya malah kirim inbox cuman di SIM. Aku harus inbox ke Kak Ilma, jadi ya kan Kak Ilmanya kan nggak enak juga kalau cari pribadi kan, kalau bisa dibalas kayak oke nih, jadi kita tahu. Oh gitu. Ya, makasih ya. Ya sama-sama. Maaf mengganggu. Sip. Oke, sampai mana tadi ceritanya? Sampai ke Oh ya, ke jalan tadi kan. Jadi biasanya kalau misalnya kalau kalian jalan dari TMS ke Singkong, yang kalian lihat itu apa coba? Itu aja kan? Iya. Berarti orang yang di kelas ini hampir tidak inovatif. Karena mereka itu jalannya cuma ini aja. Kenapa nggak jalan sekali dari kantor presiden sana jalan ke sini? Jauh. Kejar waktu. Lah, Lari jalan itu berarti pengen Kantor presidenan jalan kaki apa naik bis? udah lagi jalan. Ntar dicek aja Mbak, nggak apa-apa yang dua itu udah dua kok. Kasih ya. Kenapa tadi? Tadi Bapak bilang dari kantor kepresidenan itu jalan kaki apa naik bus? Kalau naik bus Jalan kaki sambil mandang-mandang, kali-kali presidennya lewat. Tengahnya kan? Lah, ajudan penjaga istana presiden dong, minimal ya kan? Kan? Pas mereka naik bendera, tutur bendera kan? Iya enggak? Sama kayak misalnya deretaan Pak, kalau misalnya cuma naik besi itu aja, sekali coba dong naik MRT, minimal kan kali-kali. carinya jalan yang cepat nyampe. Oh itu aja ya? Jadi nanti apa yang dilihat itu aja, bosan. Hidup itu jadi kurang berwarna jadinya. Dicoba tuh. Dicoba. Jadi jangan sisakan 10 menit dari rumah baru nyampe sini. Telat lah. Sisakan sejam biar bisa keliling-keliling dulu. Neneknya apa gimana? Oh iya. Ya. Oke, saya lupa. Terus selanjutnya, apa itu dogmatisme? Jadi dikatakan karakteristik manusia yang mengukur kekakuan dan rigidinitas keterbukaan konsumen terhadap informasi hal-hal yang baru, yang kurang familiar, yang tidak sesuai dengan sistem keyakinan mereka. Ada kan orang yang
nggak mau tahu dengan informasi yang dari luar gitu kan. Ada juga karena memang mereka udah didoktrin dari dalam diri mereka, apapun yang informasi dari luar itu ada yang nggak nge-keep, nggak nge-save apapun yang dari luar. Misalnya terutama kita orang-orang timur nih, kita kan menganggap image dari orang barat, misalnya image dari barat itu kurang baik terhadap budaya kita orang timur kan gitu. Iya. Ada yang menerima, ada juga yang menolak kan. Walaupun ada juga yang nerima, ada juga yang menyaring, ada juga yang menolak gitu. Yang penting anti barat, ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang menyaring, yang baiknya itu misalnya pergaulan internasionalnya, gimana mereka bergaul dengan orang, di-save. Kalau misalnya budaya-budaya mereka yang mungkin agak terbuka dan sebagainya, tolak gitu. Itu maksudnya. Selanjutnya karakteristik sosial. Jadi katakan karakter seseorang meliputi dua titik ekstrim, inner dan atau pendapat individual dan juga pendapat orang lain. Mbak baju putih siapa namanya? Mbak Fitri. Nama online-nya? Fitriana. Oke. Fitriana. Oke. Mbak Fitriana kalau misalnya beli sesuatu, misalnya beli baju gitu ya. Nanya orang atau pribadi? Oh enggak. Mbak, ini bagus enggak? Enggak. Kalau lihat suka beli, kalau nggak Begitu aja. Kalau Mbak Safia? Kalau perginya 2 orang mungkin Mbak ini bagus nggak? Ini cocok. Kalau kawannya misalnya yang bilang nggak bagus nggak beli? Kadang nggak dengerin juga. Kadang nggak dengerin, kadang dengerin. Cuma minta pendapat tapi kadang nggak dengerin juga. Mbak ini? Sama ada pendapat. Pendapat orang? Iya. Kan ada nggak peduli dengan pendapat orang, ada yang ini yang setengah-setengah, ada yang full. Karena kan iya kadang walaupun harga sekarang kan walaupun susah, harga itu kadang-kadang itulah namanya apa istilahnya itu ya. Harga itu relatif gitu. Mahal itu relatif bagi apa gitu. Bagi mbak-mbak yang punya duit banyak, 1.000 itu mungkin murah gitu kan. Tapi bagi saya mungkin mahasiswa 500 mungkin mahal gitu kan. Jadi maksudnya itu nggak bisa, kalau kita udah suka kan beda cerita kan, susah gitu. Apa yang mau saya bilangkan di sini seperti yang dibilangkan karakteristik sosial, bahwa ada orang yang sukanya itu, mbak ini bagus nggak aku pakai, bagus gak? Dia suka pendapat dari orang karena bagus untuk bagi kita, belum tentu bagus bagi orang lain kan. Ada juga orang, lu suka nggak suka bukan urusan, yang penting gua suka juga gitu kan. Iya, saya juga kadang-kadang gitu, orang bilang kan kadang kan apa namanya, saya suka gitu ya, yang penting warnanya pas menurut saya ke saya. Walau kadang kan kayak saya bilang baju ini nggak mahal, tapi pas kayak pakai gitu kegantengan itu meningkat gitu. Kenapa saya sering pakai baju ini? Iya, confidence betul. Jadi itu maksudnya di sini. Jadi confidence kita itu coba kita misalnya kita beli sesuatu produk misalnya, itu kita pakai. Orang bilang kayak bagus, tapi kita nggak percaya diri. Mungkin misalnya terutama cewek gitu kan, pakai baju ketat apa, kamu cantik ya pakai gaun ini apa gitu misalnya kan, tapi dia nggak nyaman dengan itu. Ada juga orang walaupun nggak nyaman selalu orang bilang cantik kan, ada juga kayak gitu. Atau misalnya saya juga pernah dulu ya, dingin kali saya pakai baju di dalam, tapi saya suka kali baju itu. Jadi orang udah pakai jaket semua, tapi saya nggak sengaja pakai jaket biar saya nampak lebih gimana gitu dengan baju itu, padahal udah kedinginan gitu. Ya, tapi ya iya, biar keren aja gitu maksudnya. Tapi itu tadi yang mau saya bilangkan di sini, inner dan eksternal dan internal itu, bahwa ketika misalnya ada orang kayak Mbak ini tadi yang mendengarkan dari pendapat orang lain, berarti kita juga bagaimana memberikan pengaruh ke orang yang ada di sekitarnya itu biar dia bisa terpengaruh gitu. Bagaimana kan misalnya Mbak ini yang misalnya sukanya warna hitam, dia misalnya nggak suka hitam, tapi gimana dia bisa terpengaruh dengan warna hitam gitu. Tengok kalau saya pakai ini bagus apa gitu. Dia yang awalnya mungkin yang juga nggak terlalu suka, jadi suka karena dorongan dari luar gitu. Tapi saya memang lebih condong kayak Mbak itu, suka atau nggak suka, yang penting gua pede makainya gitu kan. Selanjutnya tingkat stimulasi yang optimal, yaitu kemauan untuk menanggung resiko untuk mencoba produk baru. Pernah nggak gini, beli aja gitu, entarlah kalau misalnya rusak ya nggak apa-apa, yang penting udah beli dulu. Pernah nggak kalian beli satu produk itu, yang pertama udah deh beli aja gitu, entar semoga bagus gitu. Pernah. Apa itu? Bukan. HP mungkin juga headset. Udahlah, misalnya apa gitu kan, murah. Udah kalau kan murah nggak apa-apa aja, kalau nanti nggak rusak buang gitu kan. Headset aku sering Pak. Sering gitu kan, Pak. Apa? 3 bulan sekali bukan. Oh iya kan? Ya itu. Hah? Yang murah sih. Kan yang penting murah
orang ntar Bukan. seenggaknya keberuntungan. Atau jangan-jangan tukang headsetnya ganteng nih. Udah bulan sekali kan? Nah, sekali beli. iya. Iya. Jadi maksudnya seperti itu. Ada yang ada orang-orang yang nggak mikir gitu. Maksudnya nggak, yang maksudnya udahlah kalau nanti misalnya rusak ya udah, harganya juga murah gitu kan. Iya. Makanya itulah ada orang yang lebih mementingkan daripada quality daripada produk itu. Ada juga yang nggak terlalu mementingkan, yang penting udahlah nanti buang aja gitu. Makanya barang-barang yang murah-murahan pun tetap laku kan. Nah, seperti yang saya tanya selalu, gimana image kalian terhadap produk Cina? Murah apa, mudah rusak gitu. Tapi laku nggak barang Cina? Di mana-mana barang Cina, di mana-mana. Saya tanya itu dari teman saya juga dari Ethiopia, dari belahan Afrika sana dan juga Eropa sana, termasuk juga Amerika tuh, barang-barang Cina di mana-mana, termasuk Indonesia, Asia Tenggara, seluruh negara Asia Tenggara. Apa sih yang nggak ada di produk Cina di tempat kita? Sampai ini loh, baut loh, yang sampai itu made in China. Apa yang nggak? Tumbler, asal udah ada. HP, apa sih yang nggak ada dari Cina gitu ya? Nggak tahu apakah ada emas juga dari Cina, nggak tahu. Mungkin orang nggak mau beli ya kan kalau emas dari Cina. Ntar palsu lagi. Oh iya. Sampai apa lah, beras dulu ya, ada juga infonya, beras plastik atau entah apa lah mereka buat. Daging dari, aduh saya pernah lihat di YouTube. Udah saya lihat itu biar mahal atau apa tuh, kayak silikon gitu, saya juga tahu tuh. Jadi maksudnya ya seperti itulah. Di sini maksudnya orang yang mengandung apa gitu ya, produk-produk itu yang yang penting beli dulu, entarlah itu gitu ya. Selanjutnya adalah pencarian keragaman. Manusia cenderung berganti-ganti produk. Siapa di sini yang suka ganti-ganti produk? Saya. Contohnya produk apa aja itu yang sering diganti-ganti? Apakah kosmetik? Apakah HP? Asal ada. Tadi dia bilang tiap berapa sekali di HP baru. Bukan. Ini yang Mbak ini yang headset. Mbak ini juga HP baru. Enggak baru Enggak. ngomong ke dia gini-gini. Itu suami saya. Itu suami. Satu Oh, bulan iya. 2 kali kan? Lah. Tadi ngomong. Jangan-jangan kasih Sekali. 12 sekali kan. yang hilang gitu, padahal udah dikasih ke sana. Yang Iya lah, sakitnya. enggak lah, itu enggak mungkin lah gitu ya. Enggak mungkin ya, Mbak. Aku juga nggak tahu dia gimana cara makainya. Iya. Di Indonesia, Mas ya? Di sini. Hah, kok bisa? Iya, Suami barang. di sini. Oh, nggak mungkin lah ya. Selanjutnya faktor kognitif. Yaitu faktor connectivity dibagi atas dua. Dikatakan mengukur keinginan seseorang untuk berpikir. Biasanya konsumen lebih menyukai iklan yang mengemukakan informasi mengenai produk itu. Kalian sukanya iklan yang kayak mana? Kalau misalnya ada iklan nih, sukanya iklan yang kayak mana? Apakah iklan yang ada iklan mungkin kalian terpesona karena artisnya kan? Mungkin misalnya yang siapa sih artis yang paling kalian sukai? Ini yang Korea. Ya selain kalau Indonesia. Syahrini, Nicholas Saputra. Bukan. Kalau misalnya kosmetik deh, kosmetik. Atau HP yang siapa yang pernah mamerin HP ya di Indonesia? Sule ya? Sule pasti Perdana. nggak mungkin iPhone dia promoin di sini. Menurut saya. Bukan. Kalau mungkin produk Cina bisa lah. Kurang tinggi kelasnya dikit lagi. Jadi pernah nggak kalian itu hanya beli pengen sesuatu karena dipromosiin sama artis itu gitu? Produk misalnya apa gitu? Pernah nggak? Itu loh penyanyi itu kan pernah ngiklanin itu. Siapa sih namanya? Atau misalnya Mbak Anggun tuh, oh saya pakai sampo Pantene misalnya. Atau juga itu Ralinsyah misalnya, oh rambut saya berkilogram apa gitu. Kalian yang orang kayak gitu atau misalnya, hah? Nggak ngefek ya? Kayaknya sama itu sama enggak. endorse itu rasanya beda deh Pak. Karena kalau endorse itu yang endorse artis jadi banyak yang beli. Iya. Tapi kalau di iklan di TV itu kayak nggak ngaruh. Misalkan Sebenarnya, apa buat kulit instan atau apa itu kan macam-macam. iya. Mungkin sebentar lagi nanti teori-teori tentang endorse itu pasti akan masuk karena itu kan lagi hot-hotnya saat ini gitu kan. Apa namanya ya? Iya, kalau misalnya endorse, anggaplah endorse di sini yang mereka pakai bukan iklan di TV. Ada nggak yang kalian suka setelah
artis itu bilangin di Instagramnya mereka, terus kalian pengen beli? Biasanya lebih penasaran. Penasaran itu apa sih gitu? Karena biasanya juga kalau itu kan biasanya sebenarnya endorse itu kebanyakan yang nggak terlalu terkenal kan, yang belum booming banget kan. Pernah Ada pengen tertarik. beli produk kosmetik. Ada. Kalau itu bukan produk, itu kayak semacam tahu batik Sogan dari Yogyakarta. Enggak. Itu kan pernah diiklanin sama yang itu suaminya siapa, Anang itu. Suaminya Anang, Asanti. Istrinya. Mbak Ya kan Asanti. keluarganya kan pergi umroh Oh, semua, iya, itu kan dia oke. pakai produk Pakai dia itu. itu, saya penasaran sama itu. Sebenarnya itu kan jadi dia itu kayak penasaran gara-gara sama kok keluarga bisa Anang sampai gitu di- kan, karena memakai mungkin dia, gitu. karena kadang-kadang juga kalau misalnya apa ya, bukan kita bicarain keluarga orang gitu, tapi misalnya kan Ya, maksudnya- coba bayangin misalnya ada dua artis di depan mamerin baju, satu Maya Estianti, satu Mulan Jamila, yang mana pilih di belah orang? Maya Kan? Kan? Iya, itu Maksudnya, image-nya juga. itu juga mempengaruhi. Padahal baju yang pakai Mulan mungkin lebih bagus gitu, tapi karena hatersnya berjibun, nah itu kan. Karena Gak suka. itu juga pada saat nanti kalian juga misalnya membuka usaha walaupun rumah makan atau apa gitu, ketika balik ke Indonesia, jangan kalau misalnya kalian biar apa gitu endorse-nya, jangan endorse yang salah orang. Iya, benar. Ya, walaupun sekarang Marsha ada lagi jadi. sekarang Marsana masih mending ada nilai jualnya cantik gitu kan. Mbak Mulan juga cantik sih. Ya tapi kan Saya suka dia nyanyi. Jadi maksudnya apa namanya? Jadi maksudnya bahwa ketika misalnya endorse atau apapun itu di media-media iklan itu kayak Mbak tadi bilang, itu juga bukan cuman secara lookingnya gitu, tapi juga personality orang itu gitu. Misalnya Mbak Asanti, kita lihat misalnya keluarga anaknya Arsy itu Arsy ya. Anaknya si Arsy itu misalnya pakai baju apa? Oh, anakku kayaknya kalau kayak dikasih kayak yang dipakai Arsy itu cantik juga kayak Arsy, padahal anaknya kan beda. Arsinya memang apa yang dipakai udah cantik gitu. Nah itu jadi kita impress itu berkesan itu karena dari lihat orangnya gitu. Ada juga orang siapapun yang make nggak peduli, yang penting fiturnya apa, misalnya HP gitu kan, berapa RAM, berapa ini sampai detail gitu. Baju yang dipakai itu apa, apakah tulis, apakah ini gitu, apakah mahal atau enggak. Jadi ada juga yang kayak gitu. Itu maksudnya yang pertama. Jadi ada yang memang detail fiturnya itu yang mereka lihat gitu. Apa sih terbuat dari apa gitu. Tapi ada juga orang yang impress itu asalnya orangnya aja lah gitu. Sama kalian juga Maya lah gitu. Langsung Maya lah gitu. Padahal yang dipromosin Maya pun saya bilang apa mereka promosiin kan gitu. Padahal Maya tadi made in China, satu lagi made in US gitu ya. Kalian milih made in China. tapi yang dipilih Cina. Karena Maya gitu kan. Jadi itu maksudnya. Makanya ketika nanti saya ingatkan kembali ketika nanti pun buka usaha ya itu. Karena sekarang endorse nggak terlalu mahal kan dibanding berita itu kan. Karena mereka cuma menggunakan sosial media mereka kan. Jadi Instagram misalnya mereka kayak Ayu Ting Ting sekitar 12 apa 19 ribu followers misalnya gitu kan. Walaupun banyak juga yang mesin kan sebenarnya kan. Ketika misalnya mereka promo gitu kan. Jadi kita juga bisa menentukan ya, karena mungkin kalaupun usaha kita itu nggak terlalu besar sekarang ini kan apa namanya bisa aja endorse gitu kan. Misalnya kan Anang misalnya ada buka usaha di Jember misalnya kan. Anang kan dari Jember dan juga anggota dewan dari sana. Jadi dia kayak membantu masyarakat yang ada di sana. Jadi ya mereka ya itu aja maksudnya apa namanya? Mungkin dipromosiin sama keluarga mereka gitu. Kalau misalnya dia yang kesana ya bagus gitu kan. Jadi maksudnya yang sekalipun misalnya orang yang kita suruh itu harganya itu di bawah rata-rata gitu, nggak sembarangan. Malah nanti kalau misalnya kita aku mau dong promosiin misalnya kata Mbak Mulan misalnya kan, kalian yang bilang tadi kan, saya suka Mulan misalnya. Ketika misalnya dia promosiin gitu, malah produk kalian itu jadi nggak dimakan orang lagi sebagai contoh gitu kan, gitu. Karena salah ambassador-nya, salah orang yang mempresentkan gitu. Padahal dia bukan apa-apa, ini loh makanan enak dan memang enak gitu. Tapi karena dia di image-nya di orang gimana ya gitu. Kalau saya sih suka-suka aja gitu. Selanjutnya ada visual dan verbal gitu. Ada orang yang sukanya itu poster. Ada juga orang yang dengar gitu. Kalian suka yang mana? Yang mendengarkan atau pengen kayak yang di TV atau yang poster? Lihat Yang poster. TV. Mana lebih kalian suka yang membaca atau gambar? baca. Ada baca, ada gambar. Saya kasih iklan nih kayak gini misalnya. Kalian suka gini atau ada sebutkan gambar sampo cewek aja? Cewek nunjukkan rambutnya, terus ada gambar sampo satu, terus atau kayak gini.
kan beda juga kan. Ada yang sukanya yang clear sampai oh ini loh bahan-bahannya ini alami buat dari sini. Ada satu orang aja rambutnya bagus terus ada sampo lebih suka gitu kan. Oh ini maksudnya sampo, kalau pakai sampo itu rambutnya kayak gini. Gitu. Jadi maksudnya ada, saya juga suka yang kayak gitu. Aku. Karena kalau disuruh baca teks kayak gini orang banyak yang nggak malas gitu. Malas, itulah dia. Kenapa banyak bintang iklan gitu? Karena Terus- malas membaca. Betul. Karena kalau disuruh baca teks gini orang nggak terlalu suka gitu ya. Selanjutnya adalah materialisme. Materialisme konsumen dan perilaku pembelian kompulsif. Yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah mereka sangat menghargai kepemilikan dan kecenderungan memamerkan kepemilikan. Di sini suka pamer nggak orang-orangnya? Kalian suka pamer? Nggak ada yang perlu dipamerin. Pamernya aja jadul. Saya tadi mau ngomong gitu tapi dianggap nggak sopan ya kan. Emang apa mau dipamerin? saya HP juga cuma Asus gitu kalau iPhone. Malu. Iya betul. Itu aja pun kadang-kadang biar orang pikir iPhone ya kan gini-gini juga di muka umum. Padahal nggak ada yang nyariin. Kalau saya sebutkan orang yang suka pamerin barang yang terlintas di kepala kalian siapa? Mungkin Sombong. Bukan, nama. Nama. baru punya. Nama. Ya. Maksudnya namanya tuh. Ketika saya bilang kan orang atau artis atau siapapun itu publik bilang yang suka memamerkan. Syahrini. Yang kecil siapa sih? Yang mobilnya banyak. Aku Oh, benci yang banget. itu yang Yang mobilnya banyak itu loh yang yang kecil. punya anak itu yang siapa namanya? Banyak orang punya anak, Mbak. Nggak tahu nih tulisannya. Tapi ya dia masih agak lebih soft sih walaupun pamer ya. Tahu orang nggak ada nama. Siapa sih dia sekarang main juga? Ih, namanya siapa sih? Suaminya Maya itu Itu Syahrini KW itu loh. Bukan, dua Syahrini KW, satu lagi Iya. saingannya itu. Itulah dia. Jadi ada orang yang pengen. Jadi kalau misalnya, jadi ini juga menjadi salah satu pertimbangan ketika memunculkan satu produk gitu ya. Kalau misalnya barangnya itu cuma biasa-biasa aja, itu nggak bisa sebagai bahan pamer kan. Makanya kenapa barang-barang yang mahal pun laku, karena ada orang yang memang dari dalam diri itu orang yang suka show off, orang yang mau memamerkan gitu. Misalnya angkat tas misalnya kayak mungkin tas yang kita bawa hari inilah misalnya, sama dia nggak sehari ini gitu misalnya jalan gitu kan. Dia itu kayak harga dirinya itu jatuh gitu kan. Karena memang maksudnya dia bukan ada yang sama, tapi maksudnya dia itu orang yang barang-barang yang dia bawa itu semua ada barang yang branded, yang mewah, yang elegan semua gitu kan. Yang suruh bawa barang saya mah. Iya kan? Apalagi tas saya lagi maksudnya. Maksudnya kayak gitu. Jadi ya ada juga orang-orang kayak gitu. Jadi makanya kenapa barang-barang yang mahal, barang-barang yang murah, ada juga orang yang nggak peduli kan. Maksudnya yang penting tasnya hari ini dengan tas kita apa sih bedanya? Merah. sama fungsi. Sama fungsi kan? Malah tas kita lebih banyak bisa fungsinya. Semua bisa masuk kan? Bisa laptop, suruh tasnya hari ini masuk laptop, nggak bisa. Harganya miliaran. Nah, kangkung doang yang dimasukin pasti video klip. Jadi maksudnya seperti itu gitu. Selanjutnya mereka cenderung egois dan sombong. Ah, ini biasanya. Sehari ini enggak kan? Mereka mencari dan mengadopsi gaya hidup dengan penuh dengan berbagai kepemilikan. Bahwa oh ini loh, aku punya jet pribadi, punya mobil, punya Lamborghini, punya tas Hermes dan sebagainya gitu. Mewah banget ya Pak. Selanjutnya adalah memiliki mereka atas berbagai yang tidak mendatangkan kepuasan dalam hidup mereka. Karena mereka tidak puas gitu. Mereka beli ini, beli itu, beli ini gitu ya. Intinya belajar bersyukur aja kan. Iya Pak. Jangan lihat yang ke atas. Selanjutnya, etnosentrisme konsumen. Apakah kalian etnosentris konsumen? Ini juga harus penting. Ini adalah penting bagi orang kalian yang pemasar-pemasar yang akan datang atau juga buka usaha di masa yang akan datang. Kenapa saya buatkan di bawah ini? Cintailah produk-produk Indonesia. Ada iklannya kan? Ada. Ini yang penting. Sekalipun kita di luar negeri, beli tuh produk-produk Indonesia. Betul. Kenapa coba? Tapi lebih mahal Pak kalau di sini. Lebih mahal dibanding produk lokal? Lebih mana? Kalau Sama. kita posisi di sini Ya, jangan kalikan ke 400. Nggak pernah kita beli apa-apa. Saya dulu awal-awal S3 awal masuk Taiwan udah pergi jalan tuh 1 kilometer, cek kali ke 400, pulang lagi nggak beli apa. Itu di awal-awal, tapi sekarang nggak lagi. Makanya kita itu harus mengkonversi dengan jangan di kurs, tapi kita bandingkan dengan produk-produk di Taiwan gitu. Kenapa saya bilang apa katanya di sini? Etnosentrisme ini adalah
konsumen dengan etnosentrik tinggi akan cenderung memiliki perasaan bersalah apabila mengkonsumsi produk dari luar. Kalian itu lebih suka produk dalam negeri atau luar negeri? Nggak usah bilangkan dalam negeri, padahal sering-sering beli produk luar. Dalam negeri atau luar negeri? Luar. Dari luar. Tergantung. Karena kadang-kadang produk luar ini kan sama kayak tadi Glycogen itu belum pernah saya pakai karena saya masih nyaman dengan produk-produk apa Indonesia. Makanya ketika saya pulang ke Indonesia, saya banyak bawa tuh Pepsodent dan lain sebagainya gitu. Karena nggak gimana ya, Pepsodent itu ada juga yang nggak nyaman kalau misalnya bukan Pepsodent kan. Kalau udah terbiasa gitu. Jadi maksudnya juga gini. Jadi gimana etnocentric adalah orang-orang yang mencintai produk dalam negeri gitu. Coba sebutkan barang yang walaupun kalian udah tinggal di Taiwan tapi masih mencintai produk Indonesia. Yang penting dimanapun di toko Indo dicari gitu. Indomie, sambal ABC, apa lagi? Sambal terasi, apa lagi? Masako, apa lagi? Minyak nyong di mana ada? Mungkin dia nyari di online gak dapet. Kalau makanan lebih ke produk Indo. Kalau makanan Saus ABC, kecabangau, sama juga Indomie ya? Sama. Kayaknya orang Indonesia dimanapun, karena temen keripik, yang peye gitu kan, walaupun itu sebenarnya made in Taiwan sebenarnya kan. Tapi misalnya gitu kan, yang produk Indonesia, misalnya gitu kan, ada teman saya juga orang Hong Kong, dia bilangin gitu. Waktu itu ada acara yang pameran kayak tahun ini, yang kemarin baju-baju apa itu, Papua itu. Ini kan, ya, jadi kita itu ada pameran, itu dikasih Indomie gratis ke para pengunjungnya. Jadi pas mereka datang, mereka kan dapat Indomie nih gratis kan, pulang itu. Saya bilang, lah, kamu datang ke mana acara yang kita? Iya. Gimana pendapatmu tentang Indomie gitu? Enak, ternyata dia walaupun dia orang Hong Kong, dia itu sering makan Indomie malah. Yang pertama harganya itu di bawah rata-rata dibanding produk yang lain. Dan rasanya itu katanya enak. Itu merek Indonesia dijual di kayak toko-toko Taiwan. Iya, karena kenapa? Karena kita orang Indonesia itu lebih dari, semalam aku ngomong sama orang 240 tenaga kerja Indonesia, pelajarnya lagi 3.500. Wow. Banyak kan? Di Taiwan ya. Coba nih sekarang kita ke Taipei Cican itu. Akeh kan manusia kan? Bapak tahu akeh? Iyalah, teman-temannya kan banyak orang Jawa. Jadi maksudnya ya manusia semua gitu. Iya. Itu jadi maksudnya ya itu adalah market. Sama ketika nanti pulang ke Indonesia, Mbak Maya juga gitu. Apa yang dicari orang gitu. Nah, sayangnya di negara kita belum banyak orang asing kayak kita kan. Iya. Gitu. Makanya catat nih, cintailah produk-produk Indonesia ya. Ya. Karena kenapa kalau misalnya kita kayak gini? Ketika misalnya kita beli orang yang etnosentrik, kita di luar nih produksi, kita beli konsumsi barang-barang Indo, kecap ABC, Indomie. Semakin banyak orang luar yang mengkonsumsi Indomie, produksi dalam negeri pasti meningkat kan? Iya. Ketika produksi dalam negeri meningkat, berarti butuh tenaga kerja tambahan. Yang kerja itu siapa? Pengangguran bakal meningkat atau menurun? Pendapatan meningkat apa menurun? Siapa yang bilang meningkat? ya, maksudnya kebutuhan Bukan, saya pengangguran naik atau turun? Menurun. Pendapatan perusahaan Indominya naik atau turun? Meningkat kan? Dengan meningkatnya pajak mereka terhadap pemerintah naik atau turun? Naik kan? Ya. Dengan naiknya pajak mereka terhadap negara Pemasukannya lebih banyak. Jalan-jalan semakin bisa dibangun Pak Jokowi lebih panjang lagi. Betul itu. Itu hanya dengan melakukan hal terkecil, beli Indomie dan lain sebagainya. Kita doakan aja pejabat kita nggak korup. Nah, itu dia. Ya, itu adalah kenapa pentingnya etnosentris ini. Kenapa saya juga sering bilang mungkin saya nggak sanggup beli barang luar kali ya. Jadi saya memang suka produk Indonesia juga. Karena barang luar, iya kan? Karena dari dalam diri kita, karena mungkin kita dibesarkan dari kecil ya lidahnya juga kan. Karena teman-teman saya yang di luar Indonesia yang banyak dari kecil itu udah melalang buana, bapaknya mungkin pejabat ada teman saya dari SD itu di US, dilempar ke Cina masuk ke sini. Sebelum lagi, dulu di Thailand dulu, baru ke US, dari US ke sana. Lebih banyak di luar negeri daripada Indonesia. Nggak tahu dia. Jadi kalau kita itu cerita iklan atau jok-jok tentang Indonesia atau bahasa-bahasa alay-alay itu, dia nggak paham. Karena lebih sering di luar gitu. Ini kepribadian merek. Ketika misalnya saya bilangkan apa yang terlintas di kepala kalian ya,
iPhone. Bagus. Mewah. Mewah. Jangan sebutkan kata bagus. Mewah. Terus mahal. Branded. Apa merah yang bedanya branded dengan bermerek, Mbak? Berkualitas. Ada harga, ada barang, ada quality gitu ya. Bahasa pajak ya. Volvo katanya di sini lagi menggunakan citra keamanan tinggi. Lu beli Volvo mahal memang tapi aman lu berkendara gitu ibaratnya. Ada lagi Nike. Jadi ketika misalnya Nike itu ada orang bilang kan Nike ada Nike. Kalian bilangnya apa? Nike, bukan Nike. Nike, bukan Nike. Nike apa Nike? Oh kalian bilangnya Nike? Tapi kalau denger teman-teman itu nikah. Nah. Nggak apa-apa. Karena iya nggak apa-apa lah. Tapi jadi iya. Tapi kan enggak ada beberapa orang bilang. Tapi kebanyakan itu pernah dilakukan survei di kelas kami juga tahun semester lalu. Saya ada kelas terakhir waktu itu di service marketing namanya. Pemasaran jasa sama kelasnya bahasa Inggris iya benar. Jadi di kelas ini kami bilang kan gimana cara bacanya gitu kan, ada bilang kan Nike, ada Nike. Yang bener sih Nike. Ya Pak. Banyak orang bilang kan Nike. Iya orang Jerman dulu yang ngomong ya nggak tahu. Sini bilangnya Nike. Aku juga bilangnya Nike. Oke. Sekarang ambil tulis di kertas kalian. Nggak boleh lihat satu sama lain. Satu pertanyaan dari saya. Oke, nanti diangkat ya. Saya tanya satu-satu. Cuman satu pertanyaan. Ya. Kertas. Iya. Sembarangan nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Di kecil aja. Nggak apa-apa. Yang penting ada. Nanti saya tanya. Udah ya. Waktunya cuman 5 detik untuk menjawab. Ya. Oke. 3, 2, 1. Sebutkan warna favorit kalian. Oh. Udah tulis? Satu boleh atau dua? Satu aja, nggak usah banyak. Oke, udah? Udah. Nggak ada lagi yang nulis ya, warna favorit ya. Jangan bahasa Mandarin, bahasa Indonesia aja. Dari belakang. Putih. Biru. Hitam. Biru muda. Ya biru lah itu. Hah? Hijau muda. Berarti hijau, biru, hitam, putih. Biru. Biru, oke. Berarti kita cuman 3-4 warna. 4 warna ya. Hijau, biru, hitam, putih. Sekarang buka bukunya 416. Oke. Check your favorite color katanya. Sebenarnya kepribadian kalian itu seperti apa sih? Kita mulai dulu yang biru ya, Mbak Nurul sama Mbak Eni. Oke. Kepribadiannya menggambarkan respect dan otoritas orang yang respect gitu ya. Manfaat bagi pemasaran, warna yang digemari di Amerika, warna yang digunakan IBM, diasosiasi dengan klub soda, pria cenderung mencari kemasan biru. Ini adalah gambaran-gambaran yang bisa kalian manfaatkan ketika kalian menjadi pemasar nanti. Siapa sih yang menjadi targetnya gitu ya? Kalau dikatakan bahwa ini adalah banyak disukai di Amerika. Selanjutnya kita masuk ke hijau dulu. Hijau itu aman, natural, relax, benda hidup ya. Biasanya adalah lingkungan kerja yang menyenangkan. Diasosiasikan dengan sayuran dan permen karet. Ya. Kanada Dry, ginger, dan alam mengalami kesuksesan. Terus yang kedua selanjutnya hitam. Putih dulu Pak, putih. Oh putih dulu boleh. Kebaikan, asik. Kemurnian, kebersihan, kerapuhan. Ini kayaknya kerapihan. Rapuh banget. Kok kerapuhan ya? Kayaknya kerapihan. Rapi, ya karena orang biasanya putih itu kan orang yang karena kan orang yang suka putih itu biasanya orang yang pembersih juga kan. Makanya saya nggak terlalu suka warna putih. Kayaknya kerapihan deh. Perbaikan, formalitas gitu ya. Kalau hitam bukan orang penjorok loh Mbak. Karena saya juga suka warna hitam. Tapi orang yang nggak suka
karena kita kan saya suka duduk sana dulu, penting bersih duduk gitu. Karena saya Sembarang. lupa sukanya hitam jadi biar kelihatan kurus. Enggak kurus kok. Kalian lihat Pak ini kurus. Jadi ini adalah ini juga ada psikologis warna. Jadi kita harus paham juga masyarakat itu, orang Indonesia itu sukanya kira-kira warna apa coba? Yang paling dominan menurut kalian? Hitam putih. Hitam putih, pas foto maksudnya. Maksudnya warna yang Hitam atau putih? Hitam atau putih. Ada lagi kira-kira orang Indonesia itu sukanya warna apa sih? Ada yang bilang kan hitam putih, merah putih, Bendera. bendera. Indonesia banget sih. Ya. Ada lagi yang kira-kira kalau pakaian ya. Coklat. hijau putih Keren. Coklat biasa. Kalau orang suka Pink. pakai batik-batik kan warnanya coklat. Iya, atau misalnya warna-warna gelap gitu ya. Iya, Iya. pasti gelap. Selanjutnya Taiwan. Cerah, merah, gold. Cerah-cerah pokoknya Cerah, merah, merah, satu gold. warna. Iya. Kira-kira orang yang di Semarang sama nggak sih orang yang di Jakarta cara Beda. warna kesukaannya kira-kira? Beda. Kira-kira kalau di Jakarta sukanya warna apa? lebih cerah. Oke. Kalau di Semarang sukanya kira-kira warna apa? Kalem-kalem gitu ya. Masa? Yang rata-rata. Oke, selanjutnya konsep diri. Kita masuk ke konsep diri. Dikatakan di sini konsep diri adalah persepsi, perasaan atau sikap seorang individu terhadap dirinya gitu ya. Konsep diri ini bisa dibagi atas 4 dimensi ya, bahwa konsep diri actual adalah siapa saya saat ini gitu ya. Kalian tahu siapa kalian kan? Iya. Ya tahu. Perempuan. Konsep ideal bagi saya ingin menjadi saya. Maksudnya Bukan gitu maksudnya. saya misalnya Diri saya sendiri. siapa saya misalnya seorang yang berusia misalnya 25 tahun, masih energik, pekerja keras, suka passion misalnya, suka belanja, suka jalan, traveler gitu misalnya kan. Jadi terus apa yang dan siapa yang ingin menjadi, saya ingin menjadi siapa saat ini gitu. Apakah karena kan kita misalnya orang yang masih muda, kita itu pengen orang yang mungkin ada inspirasi kita. Oh, saya mau seperti Pak SBY misalnya gitu kan. Ketika saya bilang ke Pak SBY, yang terlintas di kepala kalian apa? Presiden. Mantan. Pengen jadi pemimpin. Pengen jadi pemimpin. Ucapin lah. Mbak Nurul, ketika saya bilang kan Pak SBY, apa yang terlintas di kepalanya? Rambutnya rapi. Politik, kalem. Kinerjanya kurang bagus. Saya bilang kan Pak Jokowi Rakyat. Polos kayak. terlalu polos, Ya orang Solo pak. Apa ya? Sederhana gitu. sederhana, Kurang bawah. kurang berwibawa, merakyat, Bagus. bagus. Orang Solo. Orang Solo. Selain orang Solo, Orangnya sederhana. sederhana. Selain orang Solo, Mbak Nurul, apalagi? Ayo pemikir. Kan maksudnya di sini ada beda kan, misalnya ketika bersama Mbak ini melihatnya dari sisi fisik misalnya, satu dari sisi kinerjanya, satu dari sisi sifatnya gimana, ya suka belusukan kesana kemari. Ada juga yang bilang, oh fisik Pak SBY lebih ganteng, rambutnya lebih rapi, anaknya juga ganteng-ganteng. Nggak penting. Pak Jokowi kan, maksudnya kan karena orang melihat beda-beda gitu kan, nah itu maksudnya di sini. Dan juga konsep diri ideal, saya ingin menjadi siapa saat ini gitu ya. Dan juga bagaimana saya ingin memandang diri saya saat ini gitu. Dan selanjutnya adalah social life, adalah bagaimana saya ingin dipandang orang lain. Kalian pernah nggak memikirkan ini? Pernah ya? Ya. Karena dia itu memandang saya sebelah mata gitu, nggak tahu dia siapa saya gitu. Itu masih di sini karena beberapa orang juga pengen lu nggak tahu siapa saya gitu. Ada orang kan, memang orang juga nggak tahu siapa dia gitu kan. Jadi banyak orang maksudnya yang orang pengen dipandang gitu. Kan ada orang yang nggak pun pengen dipandang tapi terpandang. Ada orang yang pengen dipandang, pengen dihargai gitu. Itulah beda-bedanya juga orangnya, masalah konsep diri ya. Selanjutnya adalah kepemilikan extended self. Ini dikatakan di sini bahwa contohnya adalah seseorang yang membeli kalung selama 30 tahun yang lalu sehingga melekat dan memberikan arti khusus bagi dirinya. Ada nggak barang yang udah lama kalian beli? Ada.
Kalau misalnya kalian itu pengen jual atau tetap simpan? Simpan. Itu maksudnya di sini. Jadi gimana kita rasa pemilihan itu kayak itu udah kayak satu roh dengan kita gitu. Aduh sayang nggak usah. Misalnya mau jual juga misalnya ada mungkin dulu warisan gitu, cincin misalnya. Udah sayang jangan gitu. Karena itu mungkin cincin yang udah disimpan selama 30 tahun lalu gitu misalnya kan. Sebagai contoh gitu. Di sini dikatakan pola konsumsi dan konsep diri misalnya. Jadi ada produk, jadi ada gimana itu hubungan antara konsep diri dan citra merek akan merubah perilaku mencari karena ada juga orang yang mencari merek kan. Kalian itu sukanya yang branded atau non branded? Ini jujur aja nggak usah pencitraan biar Pak Robi pikirnya saya sederhana nggak usah. Pengen Pak cinta branded tapi nggak mampu. Iya benar. Sama. Iya nggak sih? Saya cinta branded tapi nggak mampu. Oh iya, maksudnya gitu. Itu juga makanya dalam dunia pemasaran barang itu tetap ada, barang KW. Iya. Karena pengen seperti itu tapi nggak sanggup. Nggak sanggup. Nah, itu kenapa ada KW super, KW 4, 2, 3. Iya. Itu. Semi. Iya semi kan? super, Iya, betul, bisa betul. kayak nenteng kayak Tasya hari ini kan foto gitu. Ada yang Ya, 2 bulan kemudian udah lapuan gitu ya gitu. Gitu maksudnya. Karena itu tadi, karena gimana orang-orang gini beda kan. Ada pengen tapi nggak mampu, ya belilah KW. Ada yang pengen mampu, ada yang nggak pengen juga walaupun mampu. Ada juga orang nggak pengen dan nggak mampu, gitu. Kenapa barang-barang yang made in China, made US dari Europe juga bisa laku semua? Itu dia. Selanjutnya ada pengaruh konsep diri terhadap perencanaan pemasaran. Ini juga penting. Apa sih hal yang hot issue dewasa ini yang dibicarakan dalam dunia internasional ataupun dalam negeri juga, yaitu environmental protection. Apa bahasa Indonesianya? Kepedulian terhadap lingkungan. Jadi sekarang produk-produk itu kan nggak boleh yang merusak lingkungan kan. Iya. Jadi mereka ketika misalnya Mbak dan Mas dan Mbaknya juga nanti ketika misalnya memproduksi suatu produk itu harus memerhatikan produk yang ramah lingkungan. Kalau misalnya kok zaman sekarang ini kan abad 21 ini orang sangat concern terhadap lingkungan. Kalau misalnya ada produk misalnya nggak ramah dengan lingkungan, nggak bakal laku. Image itu udah bilang orang-orang bilang, oh itu enggak ada nggak sih produk yang pernah muncul ke publik yang dikatakan oh itu nggak ramah lingkungan? Hits bisa kanker ya kalau nggak salah. Nah itu pernah dulu hits. Kalau nggak tahu apa, kalau nggak salah hits dulu ya sempat. Ya jadi maksudnya seperti itu juga. Jadi ini aja sama juga misalnya belakangan ini saya juga lihat dulu di Instagram dikatakan ada yang nasi bungkus plastik kalau nggak salah. Jadi kayak lontong bungkus ya lontong itu pakai plastik nggak boleh plastik. misalnya gitu kan. Jadi atau walaupun nanti buka usaha lontong misalnya kan orang kan melihat juga kalau misalnya itu buat dari plastik jangan dia terbuat dari plastik bungkusnya gitu. Ada juga yang saya lihat dulu di Instagram itu dia itu ada piring tapi kalau diaduk dengan air dia itu nggak tahu itu air khusus atau gimana saya nggak tahu itu bisa hilang Plastiknya Pak. iya maksudnya di ini kayak Warnanya melebur gitu melepuh malah dia langsung minum gitu makanya nggak tahu apa gitu kayaknya gitu nggak bohongan kalau manusia yang minum jadi maksudnya apakah itu prosesnya itu gimana itulah. Jadi itu adalah salah satu produk daripada yang produk ramah lingkungan. Ini adalah salah satu topik yang paling hot issues belakangan ini yang menjadi concern dari setiap manusia di seluruh muka bumi ini. Adalah produk yang ramah lingkungan atau green product. Iya sekarang. Jadi kalau misalnya produk teman-teman, jadi sama contohnya aja hal yang sederhana. Ketika nanti pulang ke Indonesia buka usaha, buka toko lontong misalnya Mbak Rahma Lontong misalnya. Bukan, aduh, salah ngomong. Apa? Rumah makan lontong Rahma. Itu Salah, aduh. Maaf. Bukan ngejok, bukan mau buat lucu-lucuan juga. Bener kan? Restoran. Dengarnya beda Pak, Rahma Lontong sama rumah makan Lontong Rahma itu beda kedengarannya. Iya beda ya. Iya maksudnya itu gitu. Rumah makan Lontong Rahma. Lontong beda ya? Beda, Pak. Lontong Rahma dengan Rahma Lontong ya. Lontong Rahma deh maksudnya lontong. Ketika buka misalnya usaha nanti di Indonesia gitu kan.
Semoga kalian nggak bosan saya selalu bilangkan buka usaha ya. Enggak pak, enggak bosan. Enggak bosan cuma ada duit. Makanya save dari sekarang. Saya semua anak kelas baru itu juga saya bilang gitu. Save uangnya. Kalau misalnya online itu jangan cuma Facebookan apa, buka tuh YouTube, buka itu tentang usaha. Di Taiwan ini banyak sekali makan yang unik. Pulang ke Indonesia buka tuh. Belajar. Kalau ada itu misalnya ada juga yang beruntung kerja di rumah makan misalnya kan. Udah belajar, nggak apa-apa pas misalnya ada waktu apa, nggak apa-apa bantu dia dapat makan gratis saja. Kalau misalnya ainya atau itunya mengizinkan, akongnya misalnya, udah itu pulang nanti ke Indonesia tinggal buka. Kita tahu itu apa resepnya misalnya gitu kan. Ternyata ketumbar, jahe ini misalnya gitu kan. Udah tinggal besok udah latihan, praktis, pulang ke Indonesia buka tuh. Lontong Taiwan Rahma. Iya, tadi salah ngomong, maaf ya Pak, bukan sengaja. Bukan juga pengen juga buat lucu-lucuan, bukan. Iya. Oh iya, beda artinya. Selanjutnya gaya hidup. Ini yang paling keren nih. Cari princess. Gaya hidup adalah cara seseorang menjalani kehidupannya. Benar ya, sepakat ya. Gaya hidup merupakan pola ya. Hidup yang menentukan bagaimana seorang memilih dan menggunakan waktunya, menggunakan uangnya, energinya, dan merefleksikan nilai-nilai rasa dan kesukaannya. Paling atas pernah lihat? Kayak pernah lihat di iklan, di YouTube. Di mana kalian pernah lihat? Itu yang ceweknya banyak banget itu. Ceweknya tuh banyak, dia tuh yang punya uang terus ceweknya banyak. Siapa yang Itu asistennya orang, ajudannya orang. Katanya bilang anak orang kaya, tapi kenyataan Dia Ajudan anggota dewan kalau nggak salah. Iya. Ngomongnya aja pun belepotan, pernah diundang apa nih? Tema nih. Namanya lupa. Kok sering pasti. Terus sebelah sana, kalau kalian lihat gambar itu, kira-kira di mindset kalian apa yang terkeluar? Glamor, royal, pamer, apa lagi? Anak orang kaya. Iya. Nah, kalau nggak sanggup ya kalau apa ya? Yang tengah, yang tengah kenal? Kenal. Di mana pernah ketemu? Enggak Enggak, maksudnya masih tahu dia lah. Ya, ini orang kaya atau enggak? Itu yang paling. Ini orang kaya atau enggak? Tidak. Enggak. Dia Enggak, maksudnya orang kaya tapi Orang kaya, usahanya di buka usaha, kaya. Pakaiannya gimana? sederhana. Ke kantor presiden tapi celananya kayak gitu. Iya. Jadi maksudnya ya, ini adalah beberapa gaya hidup seseorang walaupun mereka misalnya punya kayak banyak duit. Permisi saya mau itu AC-nya kenceng banget. Oh ya nggak apa-apa, turn off aja. Nggak tahu sih. Itu nggak ada kontrol apanya. Itu loh, Mbak. Tanya aja apanya biar jangan salah ya. Suruh bapelnya yang perbaiki. Biasanya Kalian nggak kedinginan kan? enggak. Saya sih dikit. Oke, itu adalah Pak Bob Sadino. Jadi yang terlintas di pikiran kalian apa tadi? Sederhana. Tapi kalau misalnya kayak gitu, nggak segitunya juga ya kan? Iya nggak sih? Kalau misalnya yang sebelah apa nih? Kanan apa kiri? Kalau Taisar ini, apa yang terlintas di pemikiran kalian? Suka pamer. Pamer, apa lagi? Tapi ada orangnya pamer yang di barang yang dipamerin ada dia punya. Dia enggak gitu. Apa lagi? Glamor, apa lagi? Artis papan atas, apa lagi? Banyak duit, apa lagi? Fashion, ya betul. Fashionnya update ya. Fashionable, apa lagi? Ada lagi? Apa ya? Tapi manja orangnya. Ada lagi pamer, ada yang bilangkan pamer lagi ya. Sampai kalau lagi bersih-bersih aja dia update. Padahal pas yang punya doang ya. Udah capek nih. Ya. Itu inilah beberapa gaya hidup yang di masyarakat ya. Terus ada tren gaya hidup ya. Dikatakan di sini menurut Kasali 1998 beberapa perubahan demografi Indonesia di masa depan. Ini adalah prediksinya kira-kira nanti masa depan di Indonesia ada beberapa. Yang pertama, penduduk akan lebih terkonsentrasi di kota. Ini benar nggak? Kalian suka hidup di kampung apa di kota? Di kampung, benar. Fasilitas lebih terjangkau. Oke, bentar. Karena siapa yang milih di kampung angkat tangan?
Nggak apa-apa, nggak usah malu, benar. Saya dari orang kampung loh. Siapa yang suka di kota? Oke, kenapa di kota? Dari kecil udah di kota? Tadi milih di kota, kenapa di kota? Kenapa fasilitas lebih terjangkau mau beli barang sangat praktis. Oke, kalau misalnya datang artis terkenal juga di kota, bukan ke kampung ya? Betul. Kalau Mbak bisa putih, Ya, yang pertama itu fasilitas ya paling lengkap itu di kota. Terus kesempatan kerja juga kebanyakan di kota. kerja. Apalagi? Kalau di kampung kan pasti kesempatan kerja terus lagi. Kenapa pilih di kampung Mbak berdua? Kalau saya Barang-barang aja nggak apa-apa, sebutin aja. Malas. karena kalau di kampung itu Alami gitu, nggak ada polusi. rasanya seger, enak. Oke, segar, nyaman. betul. Terus kebanyakan kalau orang kampung itu tanahnya luas-luas, misalkan Oke. bikin usaha di belakang rumah, jadi nggak usah capek-capek kerja ikut orang, buka usaha aja, Oke. peternakan ikan lele misalnya, ayam saya, jadi kan kita bisa merawat orang tua, merawat dengan kondisi di rumah. Kalau di kota sih saya pengen, cuman kan kalau di kota itu misalkan ada urusan apa, gampang aja ditempuh, sekarang kan kendaraan kan banyak. Terus kalau di kampung itu apa ya Pak? Kalau di kampung air itu gratis dari sumber Air sudah dekat gitu. air sanyo itu. Oke. Terus kalau tinggal di kota itu kan apa air harus bersih, Betul. ini membanggakan. Oke. Bentar ya. Explain, I'm so busy now. I'm teach my student. Can you chat me please? Chat me. I can read. I can reply your chatting. Okay. I'm so busy now. I'm teaching now. That's it. Oke. Yang mbaknya? Oh sama. Oh ya. Jadi kan ini juga biasanya kan banyak orang-orang yang karena kan di ibu kota itu Medan aja dengan Jakarta beda. Jadi orang yang pengen berkibar di tingkat nasional itu pasti orang-orang berkibar di yang sering masuk berita di nasional itu orang yang kira-kira di daerah atau di ibu kota. Ibu kota karena semua itu ada di ibu kota. Sekalipun Medan, Surabaya, Bandung, Yogyakarta itu adalah kota-kota besar di Indonesia. Itu nggak bisa mengimbangi apa yang ada di Jakarta. Tapi biasanya orang-orang yang sudah berumur mereka akan balik ke kampung. Iya. Apakah bertani? Udah cukup lah lelah selama ini di kota gitu. Jadi menikmati hari tua Tetap aja di kampung yang gitu. dicari. Iya. Makanya bersyukur kita itu dari kampung. Kalau tinggal di kota mau kemana? Dia tetap Iya kan? nggak punya pulang. Nggak bisa kampung orang kan? Iya. Iya, kita masih untung ada di kampung. Bersyukur juga kita orang kampung ya. Selanjutnya, usia seakan semakin tua. Selanjutnya, melemahnya pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, berkurangnya orang muda. Jumlah anggota keluarga berkurang. Kira-kira teman-teman sekeluarga berapa? Sibling apa? Saudara berapa? 4. Yang di atas 5 siapa? 4. 4. Semua 4? Aku 4 sih. 4 3 4 4 1 4. Saya juga 4. Kenapa yang 4? Iya sih. Pas sekali. Kira-kira Ninta kalau yang udah berkeluarga siapa? Saya. Sendiri. Anaknya sudah berapa? Belum. Baru. Yang rencana punya anak berapa? 2. Mau 4? Minimal 3. Oh, minimal 3. Aku rencananya 2. Saya pikir maksimal lah. Berapa coba kira-kira? 2 aja cukup. Banyak suami. Anjir. Kalau sampai pengen banyak rame aja. Yang lain yang belakang berapa? 2. Berarti apa yang dikatakan teori ini itu benar, bahwa semakin orang itu anggota keluarga itu pengen berkurang. Karena kenapa kira-kira coba? Kenapa pengen lebih sedikit? Beban hidup itu sekarang kalau dulu SD kita tak perlu TK kan? Saya aja nggak TK saya. Enggak, saya juga enggak. Enggak kan? Saya nggak TK. Kalau sekarang apa coba? Harus playgroup dulu. Di bawah SD itu wajib TK. Sebelum TK sekarang ada lagi PAUD itu pendidikan anak usia dini.
bawahnya lagi sekarang ada lagi usia anak bermain yang masih merangkak-rangkak gitu kan, baru masuk ke PAUD. Orang sekarang kalau sekolah itu jarang mau kalau nggak TK. Iya. Jadi Nggak mau nggak mau ada uang atau tidak uang harus. Nah itulah sekarang gitu ya. Semakin banyak wanita yang bekerja. Iya kan, kalau dulu kan wanita-wanita kan cuman masak, dandan, nunggu suami di gerbang rumah gitu kan. Anak pas suami datang cium tangan, suami udah lihat udah harum-harum. Nah itu. Tapi sekarang enggak kan? Malah istrinya lebih lama pulang daripada suami. Betul itu. Ini maksudnya tren gaya hidup zaman sekarang. Orang kaya bertambah banyak. Amin ya. Amin. Pulau Jawa tetap terpadat, itu katanya. Karena memang semua, kalau misalnya ibu kota itu masih di Jawa, orang pasti bakal terkonsentrasi di Jawa kan. Terus psikografi. Ini dikatakan beberapa variabel psikologis yaitu attitude, yaitu pernyataan yang bersifat evaluatif. Ini chapter terakhir ya. Aktivitas dan ketertarikan kegiatan atau hobi di mana seseorang mendedikasikan waktu tenaganya seperti olahraga, bermain musik, membaca dan lain sebagainya. Ada juga demografi. Itu tahu kan demografi apa aja demografi? Tahu usia. Kajian tentang pendidikan, pekerjaan. Ini juga nanti pada saat kalian buat kuesioner untuk apa? Untuk apa itu namanya? Karil. Ini juga dari sekarang tolong ya pelajarin karil seniornya ya. Walaupun masih jauh di depan, pelajarin kira-kira gimana dan lain sebagainya. Selanjutnya media pattern atau media tertentu yang digunakan oleh seseorang. Use rate, ukuran tingkat konsumsi suatu kategori tertentu gitu. Misalnya kosmetik, seberapa kalian itu pengguna berat, sedang, ringan atau tidak pengguna? Ringan. Enggak kelas berat? Enggak. Online. Wah, aku berat, Pak. Anggaplah online itu sebagai apa misalnya. Ada berat. Aku berat. Sedang. Ringan. Bukan berat badannya maksudnya, penggunaannya. Oh, berat. Oh, oke. Sedang. Sedang juga ya. Ya jadi karena memang sedang mengarah berat gitu ya. Sekarang memang dewasa ini kan gimana ya? Sosial media begitu banyak. Terus berita-berita itu sekarang semua disajikan dalam bentuk online. Buka Facebook semua udah di-share semua ke sana kan. Jadi memang dewasa ini orang itu ya memang udah sebagian besar itu waktunya itu dihabiskan dalam online gitu. Mulai dari bangun buka HP. Kerja berapa jam? HP Cek. lagi. Nanti makan siang yang dicek HP-nya dulu baru ambil nasi. Karena Sambil di foto, nasi terus di Facebook baru itu update dulu. baru update lagi. Di komen balas, di like. makanya lupa. Ih, siapa yang like? Ih, sini kok belum di like-nya ya? Ya kan? Mau gitu kan? Kadang-kadang saya juga mau gitu. Ih, ini kan yang sering like, tapi kok belum di like-nya ya? Kalau belum lihat ya. Jadi ya wasting time anak-anak, ya bukan anak-anak doang sih, generasi yang sekarang yang generasi yang serba teknologi dan juga serba online yang sekarang ini ya wasting time itu di dunia online. Terus tidur, cek dulu. Nanti terbangun jam-jam 12 pengen kamar mandi atau minum, cek lagi. Ada berita, scroll nggak terasa 1 jam. Nanti bangun lagi, udah. Pengen, aduh kok cepet kali udah terang padahal waktu yang dihabiskan untuk online itu ya. Gitu dia. Selanjutnya implementasi analisis psikologi dalam pemasaran. Dikatakan di sini sebagai salah satu contoh dalam studi terhadap gaya hidup, ini dikatakan melibatkan 40 pertanyaan dan dia menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, saya menyukai pesta disertai musik dan obrolan. Teman-teman suka nggak kira-kira yang seperti ini? Misalnya menghadiri pesta tapi sambil ngobrol tapi ada musik yang berdengung gitu ya. Selanjutnya, saya menyukai pakaian dengan sentuhan sensualitas, pakaian seksi maksudnya. Dulu, bilang itu dulu, kelewat. Saya memilih pakaian yang sesuai dengan umur saya. Iya nggak, teman-teman? Iya pasti. Emang sebelum ini kalian pakai apa? Perasaan saya dari S1, S2, S3 bajunya gini-gini aja. Saya merasa Pak, zaman dulu pertama kali datang ke Taiwan itu sukanya baju-baju yang bukan seksi, yang aneh kayak anak muda, kayak semacam rompi, kaos inilah, pokoknya kayak anak pakai muda banget gitu. Baju jaket kulit gitu. Iya, yang model-model begitu. Kalau sekarang udah mungkin bubur musim ini semua beli. sekarang enggak. Saya nggak tahu ya, mulai dari segala musim itu bajunya itu aja benar.
nanti Segala musuh. Iya. Perubahan. Mungkin karena perempuan kali ya. Iya, cewek mungkin lebih ya kan. perempuan. Cowok kan pilihannya nggak banyak kan. Maksudnya, Iya. kalau misalnya kan hari ini gitu kan, baju kalian misalnya kayak Mbak inilah misalnya seragam gitu. Terus di sini ternyata ada lagi baju yang mirip kayak gitu. Pengen pulang ya kan? Udah gitu. Iya nggak sih? Iya nggak? Iya. Itu juga salah satu target daripada pemasar. Kenapa barang-barang di TMS itu laku semua? Karena orang nggak pengen besok coba ke TM1 itu bajunya kan. Misalnya Mbak Eni bajunya ini kan. Besok-besok mungkin kemarin kayak itu TM1 Mbak Eni bajunya itu deh. Iya. Cewek. Kayak gitu, cewek. Terus besok tanya, Mbak ini nggak ada baju ya kok kayak TTM 1 2 itu aja gitu. Karena itu kenapa juga cewek itu kalau cowok lebih tidak Enggak. Cewek tak peduli kan? Perhatiin kayak gitu. Jangan pula nanti Mbak ini catatnya baju ini nggak boleh lagi dipakai TTM. Itu kenapa? Saya nggak sampai kayak gitu. Iya, baju saya ini karena memang saya suka ya udah berapa kali saya pakai ini TTM dari awal ya. Karena udah saya bilang tadi, Udah karena 3 itu kali meningkat. lipat. Iya kan? Nah. Kode berarti udah pengen. Iya, karena memang saya suka. Udah saya bilang tadi, meningkat kegantengan kalau pakai ini. Entah kenapa, saya suka kali memang. Enggak terlalu tebal, panas juga suka emang. Selanjutnya adalah saya memilih pakaian yang sesuai dengan umur saya. Itu tadi ya. Kalau misalnya kalau di Taiwan pernah nggak lihat udah nenek gitu masih pakai rok? Jeans, nenek Iya saya kan? pakai jeans. Nah kan neneknya udah pakai jeans, padahal dia itu harus dipapah ya. Betul. Coba ya. Bener ada Yang- fotonya Pak Bapak. yang jagain dia aja udah harus dijagain sama mbak-mbaknya coba. Dia aja pakai jeans, kalah yang jagain. Iya kan? Iya. Banyak itu juga di apa itu berarti ketika misalnya teman-teman memasarkan satu produk fashion misalnya di Taiwan itu berbeda dengan di Indonesia. Coba bayangkan gitu ya, ibu kita di rumah gitu ya pakai jeans nggak lucu ya. Lucu Pak. Iya pakai jeans tuh pakai rok kain kalau di Ah, iya. Pakai apa Udah dari sepuh. atau apa batik gitu ya bener. Itu ada tukang apa juga tukang kalian bilangnya apa sih di apa? Kalau kami bilangnya di Medan itu tukang pangkas. Cukur Ada yang bilang kan tukang cukur di Jakarta. Di kalian juga tukang cukur. tukang potong rambut. Potong rambut ada juga bilang kan. Di Medan orang cukur bilang cukur itu cukur ini jenggot sama ini. Tapi kalau misalnya potong rambut atau apa pangkas tak tahu. Ada juga orang mikir juga ada juga bilang kan pangkas itu pangkas rumput. Makanya beda-beda tempat kan. Takut salah persepsi tadi. Itu juga megang guntingnya aja takut kita kapan jatuh gitu gini pas mangkas rambut kita gitu. Tapi masih erok gitu. Bener make upnya juga kalah kalian. Nah itu. Menurut saya menghabiskan waktu terlalu banyak untuk masalah fashion gitu. Ada juga orang kayak gini ya. Aduh, apa fashion terbaru gitu ya. Atau misalnya pemburu berita. Ini yang misalnya kenapa banyak juga orang teman saya juga belakangan baru-baru ini bilang kan gitu. Aduh, saya ini nih apa namanya? Aduh, saya kok kepikiran teman saya tadi. Katanya ada masalah dia. Masih lama break ya. Terus selanjutnya adalah sistem Vals, value dan lifestyle ya. Dikatakan dalam sistem Vals dikenal adanya 3 self orientation. Yang pertama, principle oriented. Itu merupakan individu yang choice ataupun pilihannya banyak dipengaruhi oleh keyakinan dan prinsip bukan perasaan ya. Misalnya kan, oke, saya memilih produk yang ramah lingkungan misalnya. Saya tidak peduli apakah itu produknya itu kan kalau misalnya ramah lingkungan itu kan nggak segampang yang lain, warna-warna boleh ditambah misalnya gitu. Misalnya makanan, saya nggak mau makanan pengawet gitu. Tapi kalau makanan pengawet nggak mungkin warna itu ngejreng kan? Enggak. Masa coba itu yang makanan yang ngejreng pasti taruh boraks itu. Tahu boraks kan? Tahu. Yang di Trans TV itu yang sore gitu ya. Disamarkan itu. Boraks gitu ya. Banyak makanan-makanan yang hati-hati dengan makanan-makanan itu juga gitu. Ketika misalnya seorang berprinsip misalnya no chemical food, kemarin kalian komen apa sih? Bukan tanpa bahan pengawet, misalnya kan? Dia udah anti dengan bahan pengawet misalnya. Jadi mereka akan tidak suka apapun cerita, walaupun itu makanan itu warnanya gitu-gitu aja, nggak kita lebih suka makanan juga yang ada warnanya kan, maksudnya berwarna gitu. Keren ya gitu, walaupun sebenarnya itu adalah makanan-makanan yang pewarna gitu kan. Tapi kita lebih suka yang kayak gitu kan. Tapi kalau ketika misalnya ada prinsipnya itu, atau juga misalnya orang yang makannya itu
vegetarian gitu, apapun makanan itu mereka nggak bakal, karena prinsipnya udah vegetarian gitu. Sama kayak profesor saya juga misalnya, apa mesti makan nggak peduli lagi dia, enak apa kita gitu kan, nggak bakal ini. Oh ini cincuna ica enak kita bilang, nggak masuk lagi ke pikiran itu, malah bilang jangan beli itu katanya. Selanjutnya adalah status oriented, yaitu merupakan individu pilihan yang banyak dipengaruhi oleh tindakan persetujuan beberapa orang lain. Nah ini tadi mbak ini tadi, mbak siapa tadi namanya? Melinda. Elina. Nama Facebooknya? Nama ininya, nama online-nya? Elina. Online-nya Kali kamu Facebooknya Bukan Facebook, bukan Facebook. Elina. One Elina. Oke. Kadang-kadang saya harus hafal nama Facebook, nama asli sama nama itunya, nama online. saya saking Iya kayak saya kan, semua robet aja. saya udah ganti Pak, nggak Safia lah. Ah kan, Ganti, Pak. ganti Safia kan, nanti ada yang ngechat saya nyari kan, aduh mau nginpos Mbak Safia dulu, nggak tahu lagi saya nyari siapa coba. Udah saya ganti Tini Pak. Ah kan, untung saya kan gitu kan, saya mau inbox Mas Muklisin nggak ada, Mbak jangan lupa nggak diri, ada. Safia nggak ada lagi coba, pasti saya post lagi, Mbak Safianya kemana gitu kan, tanya ke orang lain, tadi ganti nama, besok ganti lagi ya kan. Enggak Pak, udah. Selanjutnya adalah action oriented, merupakan individu yang penyuka aktivitas ini fisik, variasi dan juga hal-hal yang mengandung resiko. Kalian suka aktivitas yang mengandung resiko? Suka. Suka ya, panjat tebing gitu ya. Iya, waktu SMA. Oke, sekarang masih. Sekarang Tapi kayak ambruk. Gak banyak. Mbaknya kok seneng. Oh kita masih polos kayak gitu. Selanjutnya, monitor mind based and Jon Kalopix dikatakan beberapa core values utama dalam sistem monitor mind based. Dikatakan yang pertama materialistik. Kira-kira apa itu materialistik? Kalian materialistik nggak? Iya. Iya. Siapa enggak? Kami. Apa katanya? Saya materialistik Pak. Oh iya materialistik ya. Iya. Yang pertama adalah penghargaan terhadap kepemilikan lebih dari penghargaan terhadap pengalaman ya. Banyak orang yang materialistik itu juga ya yang terlalu kayak hamba uang gitu ya, atau juga misalnya mereka yang terlalu money oriented. Terus selanjutnya orientis teknologi ya, orang-orang yang mengagung-agung teknologi ya. Itu ada 452. Dikatakan kalian tuh yang gila-gila teknologi nggak? Enggak ya. Makanya kalian nggak pakai HP apa gitu ya, nggak peduli ya. Pengen Pak, gak ada duit. KW, iPhone KW. Nilai keluarga, memperoleh kepuasan sebagian besar dari anak atau keluarga atau rumah gitu ya. Banyak ya nilai-nilai yang kita kita punya, yang kita ada sampai saat ini, hasil dari apa yang kita dapatkan dari rumah gitu, yang mungkin nanti tertular lagi ke anak kita, misalnya Usaha iya, atau juga misalnya misalnya ketika ketemu orang lebih tua salim, misalnya ketemu gitu kan. Saya mungkin seorang tua itu saya nggak pernah salaman biasa aja. Tapi ketika misal ketemu, dulu saya dapat pelajaran dari saya S1 itu udah mau tamat S1 magang. Jadi teman saya itu kan di sana banyak bapak-bapak yang di kantornya Telkom tahu Telkom kan? Perusahaan Telkom itu. Jadi pada saat kami datang atau pulang itu pagi Pak, salam. Jadi kawan saya buatin gini mau nggak mau saya udah salim, udah kebiasaan gitu. Jadi itu juga mungkin karena mungkin dia udah terbiasa dari orang tuanya menurun. Saya yang sebelumnya juga, ini nanti ada bahasan di sini, yang sebelumnya nggak cuman salaman kayak gini walaupun pergi sama orang tua, atau kalau saya dulu ke sekolah Mak pergi gitu, oh iya gitu, makan nggak salaman, tapi tiba-tiba dengan lingkungan yang ada, saya harus salimnya bukan salaman beneran. Oh ya, maka bukan salim, tapi juga sambil itu apa sih istilahnya, salim ya, misalnya cium tangan gitu ya, tapi bukan cium tangan, saya letakkan kepala gitu. Selanjutnya adalah konservatif, ini adalah mengacu pada nilai-nilai peran tradisional pemerintah dan lainnya gitu. Banyak nilai-nilai juga atau aturan-aturan, misalnya di Jogja misalnya, atau di Bali bebas ya. Di Jogja misalnya dilarang pakaian yang terbuka misalnya, banyak kan di sana yang menghargai. Di Aceh yang paling kental ya. Iya. Bisa dilibas ya, apa itu? Dicampur. Kalau bisa pakaian ketat disuruh dikasih sarung. Mereka tidak mengizinkan gitu. Bentar ya.
Ya, jadi itulah dia banyak nilai-nilai yang kita dapatkan dari lingkungan atau juga dari keluarga, dari mungkin juga nanti ditularkan ke bawah gitu ya. Selanjutnya ada sinisme dan optimisme ya, itu mempertahankan motif dan maksudnya motif bukan motif pakaian ya, motif dalam diri, integritas institusi dan juga pemerintah. Aduh, teman saya. Selanjutnya adalah interaksi sosial. Kan orang yang interaksinya tinggi nggak terhadap lingkungan? Nggak begitu. Nggak begitu. Tapi kalau misalnya dunia online semua ya di like, di komen ya. Tapi kalau ketemu, pernah nggak ngerasain kayak gitu? Nggak begitu aktif. Pertanyaan pertama, kalian itu suka pernah nggak ketika misalnya chat sama orang dari online gitu ya, lancar, tapi tiba-tiba ketemu kagok. Saya pernah. Biasa ya gitu ya. Iya. Misalnya ketemu sama orang, kamu siapa? Kenalan misalnya gitu kan. Tiba-tiba pas ketemu kayak nggak tahu apa yang mau dibahas. Nggak seindah misalnya pas online gitu. Karena pas online mungkin itu nggak ada canggung dengan dia karena nggak kita lihat badannya secara langsung gitu. Atau juga kalian suka belajar online atau offline? Online. Offline apa online? Offline. Mbak ini online apa offline? Offline. Mbak Nurul? Belanja, kalau misalnya belanja sesuatu lebih suka yang online atau offline? Offline ya, berarti yang langsung fisikal gitu ya. Saya juga, karena saya nggak kadang-kadang bukan nggak percaya juga, tapi lebih nyaman kayaknya kalau bisa dipakai terutama ya. Karena pernah banyak juga ya komplain-komplain yang ya setelah dipakai ternyata beda dengan yang di online ya. Selanjutnya adalah tingkat aktivitas, yaitu bermanasan, keterlibatan dengan olahraga dan sebagainya ya. Terus selanjutnya adalah ada analisis geodemografis. Dikatakan analisis geografis adalah didasarkan pada pemikiran bahwa manusia dengan persamaan pada latar belakang, perspektif dan sebagainya, acara alamiah dan saling berdekatan dengan satu sama lain. Bahwa ketika misalnya ada orang yang mereka itu sering bersama atau juga ada katakan secara kedekatan, ya, mereka akan lebih saling sepaham atau juga lebih dekat secara emosional. Dan juga dikatakan di sini menurut analisis geodemografis, setelah tinggal dalam satu lingkungan, mereka cenderung mengadopsi nilai-nilai sosial budaya. Seperti yang saya bilang tadi, saya sebelumnya jarang itu, hampir tidak pernah salim itu sama dengan orang tua. Tapi dengan saya masuk ke sana, mau nggak mau, saya ngikut juga gitu. Jadi ketika salaman itu, Pak, pagi salam. Pulang juga, Pak, pulang salam. Besok juga gitu. Jadi nggak cuman sapa hai apa gitu. Atau juga mungkin ada nggak nilai-nilai yang sebelumnya di Indonesia nggak pernah kalian kerjakan, tapi setelah di Taiwan kalian kerjakan? Atau yang belum pernah kalian laksanakan tapi tiba-tiba di sini ngikut kayak orang Taiwan? Ada. Apa itu? Ada, Pak. Sebutkan coba. Minimal satu orang. Ini loh, yang kendo itu Hai. kayak gini. Iya juga sih. Itu kan Saya di juga. situ nggak ada. Di sini. Iya, saya. Terima kasih itu pasti Sisi, iya. sambil mantuk. Iya. Iya juga sih, karena memang sisi gitu kayak seolah kita sombong kan. Karena mereka juga, karena di sini Taiwan juga tadi malam kan ada acara juga kita kan, yang orang-orang high rank gitu, maksudnya jabatan tinggi gitu juga, mereka juga ya sisi gitu. Kita juga mau nggak mungkin sisi gitu kan, thank you gitu kan, kayak seolah kita itu adalah sombong gitu kan, arogan gitu. Jadi itu juga merupakan salah satu yang penting kita pahami gitu ya. Ada lagi nggak lain? Waktu cuti itu biasanya kan kalau di Taiwan tuh pagi cawan gitu. Iya, itu juga. Coba pagi mungkin pulang ke Indo mungkin Iya. mungkin kita biasa aja. Iya. Atau misalnya pulang gitu ya, bisa pulang. Bye bye. Takut nggak atau dia pulang? Iya nggak sih? Di Taiwan iya kan? Itu adalah salah satu yang kadang-kadang kan sampai kita misalnya dengan kan, kalau kita juga di lab masing-masing gitu, kita depan lab atau depan komputer kita gitu, kita pakai headset karena banyak orang pakai headset, takut nggak tahu pulang gitu. Walaupun nggak bisa gitu, iya oke gitu. Bapak gitu. Maksudnya ya gitu, itu sesuatu juga yang kita yang sebelumnya nggak terbiasa, ini berlebihan banget gitu, tapi kita ikut harus karena itu adalah lingkungan yang ada di situ gitu. Ada lagi nggak yang lain? Malah lebih seolah mereka juga kayaknya lebih semangat. Aku pergi daripada datang gitu. Kayak pagi caan udah pagi caw udah semua udah duduk meja masing-masing. Pas pulang semua kayak salah dah gitu ya. Itulah Semangat, Pak. iya, kayak semangat ya ada gitu kan. Kayak saya juga mikirnya kadang-kadang gitu, orang ini lebih semangat bilangkan goodbye gitu dibanding pas ketemu gitu. Pagi-pagi kan ciao gitu udah selesai gitu. Pas pulang
sampai apa gitu ya. Ada lagi nggak yang lain yang mungkin juga makanan ya, kalau mungkin kita juga dulu mungkin selama di sini mungkin kita juga nggak tahu ya apakah kita memang masih terbiasa dengan makan Indo. Mungkin kita juga mengurangi makan makanan yang pengawet, berminyak gitu ya, bersantan ya. Saya masih Pak. Masih. Nggak menghindari. Ya. Kan misalnya kan nggak mungkin dari 100% itu kan 100% itu kan pasti ada yang 1% yang enggak gitu. 1% itulah Mbak. Iya, bener. Jadi Karena masak sendiri apa sendiri, jadi bener, jadi karena memang itu adalah yang maksudnya gini, ada sesuatu yang kita bawa dari rumah kita dan kita masuk ke lingkungan baru, ada yang berubah, kita mengikuti kecenderungan yang mereka punya. Ada juga nilai yang sama kayak saya, misalnya ke kampus gitu. Saya kan tinggal di asrama dan asrama itu di dalam kampus gitu. Saya nggak, kalau misalnya masuk kampus baru sekali, saya udah 3 tahun kuliah di sini, 3 tahun lebih. Nggak pernah saya nggak pakai kerah. pasti kerasa. Pakai kerah, karena udah terbiasa dari lingkungan saya yang dulu gitu. Orang profesor itu walaupun saya baju kaos aja nggak peduli kok dia, walau saya pakai sandal aja atau celana pendek waktu summer nggak ada yang peduli. Tapi kan itu adalah nilai yang saya bawa dari sana bawa ke sini, ya tetap saya pertahankan gitu. Gitu. Tapi ada banyak juga yang berubah gitu, kayak tadi bilang tadi misalnya bilang kan ketika pulang, kalau dulu mungkin itu pulang pergi ya, udah pergi aja gitu, dengar nggak dengar ya nomor 2 gitu kan. Kalau sini nggak gitu, Harus ya. kalau udah kepala Iya, gini iya. baru pergi. Baru sah gitu ya. Kayak nggak direstui gitu ya. Kalau ada lagi nggak nilai-nilai yang setelah kita di Taiwan itu kita dapatkan? Ada lagi nggak? Kita Buang masih sampah. Wah, buang sampah ya. Buang Kalau dulu sampah, kan taruh di tas sampai sampahnya ini. atau juga nyampe di sini. Iya benar, saya juga Iya, bisa memang kebawa. dari dulu juga sama kalau permen apa gitu mau ngantongin juga. Tapi kan kalau misalnya di sini kan buang sampah dulu kan mungkin beberapa orang, bukan kita, aku yakin bukan yang di kelas ini kan. Habis makan gitu buang aja gitu. Di mana selesai dari situlah buang. Kalau di sini nggak buang ke tempatnya. Buang di tempatnya pun yang mana yang recycle, mana yang non recycle, mana yang organik, mana non organik. Kalau di kampus kami itu sampai 5 atau lebih itu. Ada yang kaleng, ada yang botol, ada yang manium, ada paper, sampai kadang-kadang kita bingung, mereka bakal Mandarin. Harus cek dulu, ini apa ya? Ini apa ya? Iya, saya sampai sekarang itu ada di room cewek nggak ada 7 kalau nggak salah di daerah Kasar. 7. Iya 7 tahap. Jadi di kan ada yang pientang box itu. Iya. Oh, pientang, ada yang khusus sisa makanan level Yang itu. lain botol. Ada yang botol, ada lagi yang ada yang kertas saja. Jadi ya gitu. Kadang-kadang kita kan nggak Mandarin atau kadang-kadang kan dia pakai bahasa-bahasa yang ilmiah, paper bukan petrol apa adalah gitu yang Lihat aja yang dulu. iya, jadi saya lihat gitu. ini apa, yang mana yang sama nih apa gitu ya udah. Itu yang lebih mudah ya kan. Iya. Selanjutnya dikatakan di sini menurut analisis geodemografis dari 8 dari 62 kelompok yang diidentifikasi setelah misalnya diwawancara dan sebagainya disimpulkan ada 8. Yang pertama, Furs dan Station Wagon, mereka yang sering kali mendapat julukan orang kaya baru. Di sini ada orang kaya baru? Nggak ada. Orang kaya lama semua ya? Iya. Kayak hati maksudnya. Iya. Boleh. Iya, maksudnya kan di sini juga gaya pakaian orang kaya baru dengan nggak orang kaya itu sama atau beda? Beda kan? Mereka pasti akan lebih menyamai orang yang kaya kan? Nah itu. Selanjutnya adalah pool and patient, mereka yang biasanya profesional yang gajinya tinggi. Mereka ini adalah orang-orang yang punya pendapatan tinggi. Biasanya gaya hidup mereka biasa-biasa atau biasanya di atas rata-rata biasanya? Di atas rata-rata. Di atas rata-rata kan? Pasti mereka juga lebih cenderung pakaian pun pasti yang lebih brand kan, yang ada merek. Selanjutnya adalah young and suburbio, yaitu keluarga muda yang telah menikah dan memiliki anak. Ini adalah biasanya adalah mereka yang konsumsi menyukai produk-produk keluarga. Ini nanti Mbak Safia mungkin ini, Pak Satini. Blue chip blues, yaitu mereka yang berkeluarga tapi berpenghasilan rendah. Bukan ada di kelas ini ya. Jadi mereka ini juga Sini tinggi kalau semua. iya tinggi semua. Jadi kalau misalnya pada kelompok ini, ketika misalnya ini juga kenapa saya bilangkan tadi ketika teman-teman misalnya juga mempromosikan atau juga misalnya menjual suatu produk, ini juga menjadi salah satu pertimbangan gitu ya. Nggak mungkin harga sama. Kenapa di Taiwan bisa harganya berbeda dengan di Indo?
Karena memang apa namanya? Di sini suatu apa istilahnya? Satu botol minum di sini berapa sih? 20 NT ya? 15. 15. Kira-kira dirupiahkan berapa ya? 6.000 ya? Iya. Ya mungkin di Indonesia dapat 4.000 kali ya. Dapat nggak sih minuman? Yang botol 7.000. Oh, lebih mahal Indo daripada sini? Iya, yang Bahkan ada botol beberapa barang yang di Indo jauh lebih mahal dari lebih mahal. Iya. Itu yang botol kayak Pepsi itu 7.000 yang ukuran kecil. sekarang. Yang di sininya 30-35. Ribu. Iya. Nah, itu maksudnya. Jadi Mahal. ini juga saya mana tadi keluarga yang berpenghasilan rendah. Terus ada juga blue collar nursery, itu anggota dalam segmen ini umumnya berada pada tingkat elit dan kalangan pekerja blue collar. Mereka merupakan keluarga beranggotakan 3 atau lebih dan berpenghasilan stabil. Dan selanjutnya adalah middle America. Dikatakan ini adalah karena gaya hidup mereka dari segi umur, ekonomi, komposisi keluarga sama dengan orang-orang di Amerika, orang Amerika yang di bagian tengah. Dan juga ada emergent minorities. Ini katanya sebagian sekitar 80% itu adalah mereka yang kulit hitam. Gak ada di sini kulit hitam kan kecuali saya. Ini adalah saya adalah Hispanic ya. Ini adalah mereka yang berpendidikan di bawah rata-rata. Oh, berarti bukan kita. Kita kan tinggi semua. Iya, tinggi semua. Terus dan hanya sedikit yang berprofesi berkerah putih. Maksudnya apa? Pejabat. Berkerah putih adalah pejabat. Ada juga shotgun and pickup. Ini adalah segmen didominasi oleh rumah tangga dengan anggota keluarga yang banyak. Nah, ini adalah kelompoknya lagi. Ibu-ibu yang punya anak banyak pasti akan berbeda dengan punya anak satu. Mereka pasti kira-kira ibu-ibu yang anaknya banyak lebih mementingkan jumlah atau kualitas. Jumlah kan. Iya. Kalau misalnya dia punya anak satu, Kualitas. nggak apa-apa mahal karena dia cuma nggak butuh terlalu banyak. Kalau misalnya anaknya banyak nanti beli Yang harga penting mahal, banyak kebagian iya semua. kan nanti nggak makan lagi kan. Nah, karena terlalu banyak membeli produk-produk yang untuk kebutuhan bayi atau anak maksudnya. Terus terakhir itu ada global scan. Ini adalah berusaha mengukur lebih dari 250 komponen sikap dan nilai tambah bagi komponen demografi ya. Setelah di summarize, dikatakan di sini mengkombinasikan data mengenai gaya hidup ya. Ini gaya hidup masih ada 5 segmen, ada 5 kelompok ternyata. Yang pertama adalah strivers. Itulah mereka yang kaum muda dengan medium umur sekitar 31 tahun. Di bawah 31 tahun semua ini kan? Belum nyampe kan? Belum. Ya masih. Terus dikatakan mereka adalah pekerja keras. Oh, kita lah ini ya. Untuk mencapai kesuksesan dan berjuang untuk mencapai cita-cita. Karena ini adalah biasanya anak-anak muda yang di bawah 30 tahun adalah orang-orang yang berjuang gimana biar cepat sukses, biar nanti di hari tua nggak susah. Nah, mungkin inilah kita ya, strivers ya. Selanjutnya ada achievers. Mereka adalah lebih tua daripada strivers dan beberapa langkah lebih maju daripada strivers. Kebanyakan mereka adalah opinion leader dan juga mereka adalah penentu dalam style, dan juga dikatakan di sini menciptakan, mereka juga sangat tergila-gila pada status ya, orang-orang yang penting biasanya, dan menciptakan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Apa sih yang menjadi aturan bagi masyarakat, apa sih yang nggak boleh dan nggak boleh di masyarakat gitu ya. Ini misalnya adalah orang-orang yang sudah berumur atau petua-petua gitu ya. Selanjutnya adalah pressure. Ini adalah mereka yang memiliki banyak masalah ya, yaitu baik dalam keuangan maupun dalam keluarga. Jadi itu biasanya dikatakan di sini kebanyakan dari mereka adalah wanita. Kalian nggak stres kan? Ya, karena misalnya kan adalah yang banyak terlalu membawa perasaan itu adalah wanita. Kalau laki-laki udah lepaskan aja gitu. Masa bodoh, itu istilah maksudnya anak muda sekarang, masa bodoh. Hancurkan aja sana semua gitu ya. Kalau wanita kayak gitu kan, masuk kamar, nangis gitu. Tapi jauh lebih enak jadi orang cewek, jadi nggak terlalu. Iya, nggak stres ya kalau orang nggak bisa. bener nggak tapi kebanyakan baperan gitu kan, nggak bisa apa gitu. Kalau cowok kan misalnya kan masa bodoh, biarlah situ gitu. Nanti kalau misalnya kenapa tunggu aja, nanti waktu yang akan menjawab gitu ya, apakah nanti masuk penjara atau kemana gitu ya. Selanjutnya adalah adapters. Adapters adalah penduduk, jangan sampai di Taiwan itu banyak gitu ya. Beruntung juga kita orang Indonesia ini. Sering dulu ada 2 ya, setahu saya di tempat saya juga lompat dari atas.
karena putus cinta gitu. Aduh, bodoh. Banyak sekarang Pak. Ya, tapi maksudnya, Di sini tapi Banyak sampai rumahnya dibakar orangnya sama mobil-mobilnya karena lagi cinta. maksud aku kita itu masih bersyukur orang-orang yang dibina dari keluarga terlepas dari agama apapun ya, tapi nilai-nilai yang dari keluarga itu mau Muslim, mau Kristen, mau Buddha, Hindu, apa Konghucu, apa, dan juga nilai-nilai norma yang ditanamkan dari keluarga kita, menghargai orang lain dan lain sebagainya, itu adalah value yang kita bawa sampai pindah ke Taiwan. Itu membuat kita itu ada pun masalah, udah ambil wayang wudhu, sholat, nanti biar hilang, berserah kepada Tuhan, walaupun apakah nangis atau apalah di kamar, yang penting udah lega gitu kan. Kita itu nggak sampai, kita masih karena kita tahu setelah hidup kita ini ada lagi hidup yang lain kayak gitu. Kita takut juga. Itulah norma-norma yang kita bawa dari rumah yang bisa masih membentengi kita gitu, yang ngerem kita tidak sama dengan orang-orang yang tidak berketuhan gitulah ibaratnya gitu. Itulah mereka ya. Selanjutnya adalah tradisional. Mereka yang bersifat konservatif dan sangat setia dengan hal-hal yang cara-cara kuno, aktivitas maupun menjalani hidup. Ada nggak orang-orang yang kayak gini? Ada. Udah pun di Taiwan itu, aduh aku nggak bisa duduk di kursi, duduk di lantai gitu ya, makan pakai tangan, padahal apa gitu. Ada juga orang apa kan, dulu pernah orang tua daripada senior saya, dia itu seminar terus mamanya dilakukan di hotel. Tahulah hotel kayak gini aja kan, kita anak muda masih bisa online, nonton TV, ngapain ya kan. Kalau suruh orang tua suruh tembok keliling, pikirnya kayak penjara. Orang nggak ada, anaknya pulang malam, stres kan. Nah itu haruslah dibawanya ke pinggiran sana biar bisa nyapa-nyapa tetangga, sewa kos-kosan gitu di sana. Karena kalau misalnya takkan di kota, tiap hari coba dia dengan tembok sampai malam lagi. Dia nonton TV nggak ngerti. Karena kan nggak mungkin bahasa Jawa TV kan, bahasa Indonesia paling kan. Suruh nenek kita misalnya suruh nonton Mata Najwa, nggak nyambung lagi. Ya kayak itu sudah mama saya aja, saya bilang mama saya suruh kalau misalnya lagu-lagu daerah masih mau suka ada lagu-lagu daerah saya nah gitu. Tapi kalau suruh nonton Mata Najwa nggak nyambung. Oh, itu maksudnya sekelas itu, makanya juga ini dikatakan mereka adalah orang-orang yang masih lebih misalnya kayak gaya makan atau juga misalnya menjalani hidup kayak Mbak tadi juga kan. Banyak orang udah sukses di kota tapi pengen ke kampung karena mereka mungkin dulu hidup di kampung dan pengen balik ke sana menjalani apa yang pernah mereka jalani gitu. Itu banyak orang yang kayak gitu juga gitu. Selanjutnya sisi ya, ini adalah akhir daripada pertemuan kita, udah jam 3 lewat juga, dan juga kita akan ketemu hari Selasa ya. Iya. Dan kelompok 2 ya yang bawain ini kan? Iya. Kelompok Dua. Mbak 2. Oke, kelompok 2 siapa Mbak Eni? Ntar ya, coba buka modulnya dulu dari depan aja. Kita hari ini, bentar ya. Aduh, aku sampai lupa nih gimana nge-stopnya. Oh ini, bentar ya. Aku takut ini hilang rekamannya. Jadi aku takut ngulang. Aduh, nggak ada lagi waktu ngulang-ngulangnya.